Tendangan brutal meluncur dengan kecepatan yang menyilaukan, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh aula latihan. Serangan itu disambut oleh kepalan tangan yang memblokir pukulan tersebut, sebuah tangkisan yang sempurna. Saat Su Hong berlatih tanding dengan rekan setimnya di sasana yang ramai, ia terus mendorong batas kemampuannya, hingga temannya terjajar kesakitan, mengakui bahwa serangan Su Hong jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Rekannya mencatat bahwa tinju berlian Su Hong telah mencapai tingkat penguasaan halus dengan begitu cepat. Ini menempatkannya di tahap ketiga dari 5 tingkatan, jauh melampaui kemampuan seorang pemula. Dengan penuh rasa kagum, rekannya menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di kelas mereka yang bisa menandinginya. Namun Su Hong belum puas dan segera menuntut mereka untuk melanjutkan latihan intensif itu. Kesal, temannya menjulukinya sebagai maniak latihan dan memutuskan untuk pulang hari itu. Saat hendak keluar, ia berpamitan kepada instruktur mereka, Guru Li, yang tampak tidak terkesan. Guru itu kemudian mengalihkan fokus penuhnya kepada Su Hong, menanyakan perihal ujian bela diri, dan mempertanyakan mengapa anak ini belum membayar biaya pendaftaran sebesar 30.000 yuan yang tenggat waktunya sudah dekat. Dengan putus asa, Su Hong meminta kelonggaran waktu, tetapi sang guru menegaskan bahwa aturan adalah mutlak. Ditinggal sendirian di sasana yang luas dan kosong, beban dunia seolah menghantamnya, dan angka fantastis itu bergema di benaknya, menjadi rintangan yang mustahil bagi impiannya. Kisah kita bermula dari kenangan tragis, seorang anak yang menjadi yatim piatu akibat bencana monster saat baru berusia 3 tahun. Diadopsi oleh keluarga bibi dan pamannya, mereka mendukung penuh bakat seni bela dirinya yang mulai berkembang. Karena di era di mana monster merajalela, praktisi bela diri yang terampil adalah profesional yang paling berharga di dunia. Ia berlatih tanpa henti demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tetapi kini ia merasa hanya membuat segalanya lebih sulit. Pulang larut malam melewati jalanan yang sepi, ia tak sengaja mendengar keluarganya membahas masalah keuangan, memutuskan untuk membayar masa depan sepupunya daripada uang sewa mereka sendiri, karena yakin sepupunya, Xiao Hong, memiliki terlalu banyak bakat yang tidak boleh terhambat oleh masalah finansial mereka. Pengorbanan itu semakin mendalam saat bibinya menawarkan untuk berhenti meminum obatnya, meskipun pamannya menolak keras. Beban pengorbanan mereka terasa berat di pundaknya, sebuah tanggung jawab yang tidak bisa lagi ia abaikan. Diliputi rasa bersalah dan keputusasaan, ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi mereka. Namun, ia memasang wajah tegar saat masuk rumah, disambut oleh bibi dan pamannya yang khawatir, yang tetap mengutamakan kesejahteraannya di atas segalanya, mendesaknya untuk beristirahat dari latihannya. Sendirian di kamarnya malam itu, cahaya bulan menembus jendela, dan ia membuat tekad kuat untuk berhenti menjadi beban dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Pikirannya tertuju pada satu tempat di mana seorang praktisi bela diri bisa mendapatkan keberuntungan dalam beberapa hari. Keesokan harinya, ia tiba di sebuah menara yang ramping dan megah, siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalamnya terdapat arena bawah tanah yang riuh di mana satu-satunya aturan adalah menang atau kalah, dan seorang pembawa acara memperkenalkan atraksi utama malam itu, seorang petarung kuat yang dijuluki Tuan Minotaur. Di balik topeng, anak kita tahu taruhannya, 4 kemenangan beruntun demi uang. Hadiah atau tidak sama sekali. Penonton mencemooh penantang tak dikenal ini, menyebut usahanya sebagai misi bunuh diri seorang pemula. Kembali ke ring, penyiar memintanya untuk tampil penuh gairah dan memberikan pertunjukan bagi penonton, menjelaskan bahwa ia perlu memprovokasi dan menghina mereka, karena begitulah cara kerjanya di sini. Jadi, ia mengikuti sarannya, memamerkan ototnya di depan penonton, dan berteriak bahwa ia benar-benar tak terkalahkan. Kesombongan yang tiba-tiba itu berhasil dengan sempurna, membuat seluruh penonton seketika memusuhinya. Kesempatan untuk menjatuhkan sang Minotaur memenuhi udara saat pertandingan pertama diumumkan. Ia merasakan niat membunuh yang intens, tetapi fokusnya tertuju pada uang sekolah yang sangat ia butuhkan. Seorang petarung sombong bertopeng monyet melompat maju, bersemangat untuk memulai pertarungan, tetapi Minotaur dengan tenang menganalisis kuda-kuda lawannya yang tidak stabil, merasakan celah yang mudah. Saat penantang bertopeng monyet itu memperpendek jarak, melayangkan pukulan ganas ke arah kepalanya, hanya untuk menemukan tangan anak kita yang menunggunya, berderak dengan energi biru yang aneh. Petarung bertopeng merah ini secara brutal memaku lawannya ke lantai, mendominasi pertandingan. Di seberang arena, pertandingan lain berakhir dengan ko yang tegas dan brutal. Juara baru Minotaur berdiri dengan kemenangan dan memanggil penantang berikutnya. Seluruh stadion meraung kegirangan untuk ronde brutal berikutnya. Lawan berikutnya melangkah ke ring, seorang petarung sombong yang menjanjikan keberuntungannya telah habis. Minotaur melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kekuatan tinju berliannya.
Penantang ini segera maju, melayangkan pukulan pertama pertandingan. Tetapi Minotaur menyambut serangan itu secara langsung, tinju mereka berbenturan dengan kekuatan mentah. Seketika, ia merasakan kekuatan lawannya jauh lebih lemah dari dirinya sendiri, melepaskan pukulan balik yang menghancurkan pertahanan penantang itu sepenuhnya. Teknik lawannya benar-benar salah, membiarkan seluruh tubuh bagian bawahnya terbuka, sebuah kelemahan yang dimanfaatkan Minotaur dengan tendangan telak ke sisi tubuh pria itu. Membuatnya terbang melintasi ring dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kemenangan kedua berturut-turut, penyiar menyatakan Minotaur kembali menjadi pemenang, meninggalkannya sendirian di tengah arena yang besar dan bersorak. Mengamati dari ruangan pribadi, seorang pria berpengaruh mencatat kekuatan luar biasa anak itu. 3 kemenangan beruntunnya menjadikannya kandidat sempurna untuk pertandingan yang sudah diatur. Seorang bawahan bertopeng mengajukan diri untuk merekrut petarung tersebut, diperintahkan untuk menyembunyikan pangkat lanjutannya sendiri. Su Hong merenungkan penguasaan tinju berliannya, membuat lawan-lawan ini tampak sederhana, dengan hanya 1 kemenangan lagi yang diperlukan untuk mengamankan hadiah uang sebesar 60.000 yuan. Lawan terakhir ini terungkap sebagai petarung yang dikenal sebagai Rubah Putih. Gumaman ketidakpercayaan beredar di antara penonton saat seorang calon prajurit menghadapi seorang pemula. Mengetahui pertandingan ini akan sulit, namun kekalahan bukanlah pilihan. Di seberang ring, Rubah Putih bertopeng menyeringai dengan percaya diri yang dingin, dengan santai berjanji untuk mengendalikan kekuatannya agar pertarungan tidak berakhir terlalu cepat. Dengan sinyal penyiar, tantangan terakhir untuk uang hadiah secara resmi dimulai, dan kedua petarung meledak dalam gerakan, menutup jarak dalam sekejap. Menyadari lawannya berada di level lain, Su Hong memutuskan untuk mengerahkan semua kemampuannya segera, melepaskan pukulan terkuatnya di pertukaran pertama pertandingan. Tetapi serangannya dihentikan seketika, mengungkapkan kekuatan yang jauh melampaui calon prajurit manapun. Ia terungkap sebagai prajurit sejati, yang sengaja menekan energi darahnya sendiri. Lawannya, petarung bertopeng rubah, dengan tenang bersiap untuk melancarkan serangan yang menghancurkan, melepaskan teknik yang disebut tinju kilat petir dengan kecepatan dan presisi yang memukau. Kekuatan pukulan yang luar biasa ini membuat anak kita terhuyung, yang merasakan kekuatan sejati seorang prajurit. Di tribun, penonton mengenali tinju kilat petir 3 lapis yang legendaris, menyatakan Minotaur telah tamat. Rentetan serangan tanpa henti menghujaninya, lawannya menuntut ia melawan balik. Hampir tidak bisa menahan serangan itu, ia tahu bahwa jika terus begini, ia pasti akan kalah. Saat petarung bertopeng itu mendekat lagi, Minotaur dengan putus asa mencari celah untuk membalas. Ia berhasil menangkis serangan kuat lainnya, mempertahankan posisinya hanya untuk sesaat. Tetapi kekuatan dampak yang luar biasa menghancurkan pertahanannya dengan retakan yang memekakan telinga, mengirimnya terbang melintasi lantai arena, benar-benar kewalahan oleh serangan itu. Kesadarannya mulai memudar saat ia terbaring kalah di tanah yang dingin dan keras, dan sang pemenang berdiri di atasnya, menyatakan ia tidak akan menerima 1 sen pun dari uang hadiah. Ia kemudian ditawari kesepakatan untuk mengatur pertandingan bagi seorang guru, tetapi Minotaur dengan tegas menolak tawaran yang tak tahu malu itu, meninggalkan pria bertopeng itu untuk memberikan peringatan dingin tentang harga dari pembangkangannya. Minotaur melotot dari lantai, menuduh lawannya mencoreng nama praktisi bela diri. Pria bertopeng rubah ini mencemooh pembangkangannya, dengan dingin mengonfirmasi bahwa kesepakatan mereka resmi dibatalkan. Ia kemudian menerjang maju dengan tendangan ganas, berjanji untuk mengakhiri karir bertarung Su Hong selamanya. Tetapi semangat anak kita tetap tak terpatahkan, matanya membara dengan keinginan seorang prajurit sejati. Pukulan kuat mengirim Minotaur berputar di udara, menabrak lantai arena dengan keras. Namun entah bagaimana ia bangkit lagi, tubuhnya diselimuti aura berapi dari tekad murni. Keterkejutan memenuhi petarung bertopeng rubah itu, terpana bahwa ada seseorang yang bisa selamat dari tinju kilat petir andalannya. Dalam benaknya, Su Hong melihat wajah keluarganya, pengorbanan mereka memicu tekadnya untuk menang. Pikiran untuk mengecewakan mereka adalah masa depan yang sama sekali tidak ingin ia terima, mimpi buruk yang hancur. Tiba-tiba, suara misterius bertanya apa yang bersedia ia korbankan demi keluarga dan keyakinannya. Jawabannya mutlak saat energi gelap meletus dari tubuhnya, bersedia mengorbankan segalanya. Dengan deklarasi ini, kekuatannya melonjak ke tingkat yang benar-benar baru dan menakutkan. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, meninggalkan Su Hong yang tak bertopeng di ruang digital yang aneh dan mengalami gangguan. Berdiri sendirian di ruangan gelap yang luas, ia bertanya-tanya di mana tempat misterius ini. Dan di hadapannya terwujud sesosok makhluk kolosal yang bercahaya dengan kekuatan dan otoritas yang luar biasa.
Entitas emas misterius muncul di hadapannya, menawarkan satu kesempatan. Dunia di sekitarnya larut menjadi pusaran energi emas, dan di hadapannya panel bercahaya yang aneh terwujud dari udara tipis. Jendela status ini merinci semua keterampilan dan tingkat penguasaan saat ini. Menjangkau, Su Hong menyentuh layar, mencoba memahami apa itu, yang mengungkapkan. Pencarian baru, tutorial pemula untuk menyempurnakan tekniknya. Ia mencemooh ide tutorial saat klon digital dirinya terbentuk di dekatnya. Tanpa peringatan, klon itu menerjang maju, meluncurkan serangan yang cepat dan kuat. Su Hong nyaris tidak bisa menghindari serangan itu, segera menyadari bentuk sempurna klon tersebut, menyadari tiruannya menggunakan tinju berliannya sendiri, tetapi dengan eksekusi yang sempurna sesuai buku. Melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk belajar, ia bersiap untuk menghadapi pukulan berikutnya secara langsung. Tinju mereka berbenturan saat ia memblokir serangan klon yang diarahkan dengan sempurna, bertanya-tanya apakah pertarungan ini dimaksudkan sebagai demonstrasi langsung dari potensinya sendiri. Namun pelajaran itu brutal saat klon tersebut mendaratkan pukulan telak ke perutnya, membuatnya terhuyung mundur, benar-benar kalah oleh kembarannya yang sempurna. Jendela status menunjukkan penguasaan tinju berliannya telah melonjak hingga 10%, dan ia menyadari ruang digital ini memungkinkan dia meningkatkan keterampilan bela dirinya dengan kecepatan yang luar biasa. Ia berbenturan dengan tuannya lagi, gerakan mereka mengabur di lantai digital. Dengan setiap pertukaran, kemahiran keterampilannya untuk tinju berlian dan langkah hampa meroket. Latihan brutal ini berlanjut saat jendela keterampilan yang tak terhitung jumlahnya muncul, memetakan pertumbuhan pesatnya. Segera, telapak cahaya melayang miliknya mencapai 100%, berkembang menjadi penguasaan halus, dan langkah hampanya mengikuti, juga mencapai puncaknya dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga akhirnya, tinju berliannya menembus ke tingkat pencapaian agung. Lawan digitalnya hancur menjadi partikel emas, meninggalkan Su Hong yang terengah-engah tapi menang. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi misi selesai, menanyakan apakah ia ingin kembali ke kenyataan, dan dengan persetujuannya, ia kembali ke arena, menghadapi lawannya dengan aura berapi yang baru. Terganggu oleh penampilan yang tiba-tiba ini, petarung bertopeng rubah menerjang maju untuk menyerang, melepaskan pukulan ganas yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Namun bagi Su Hong, serangan itu sekarang tanpa mustahil lambat dan mudah dihindari, membuat pria bertopeng rubah itu terkejut karena pukulan balasan sudah menunggunya. Pukulan terakhir ini terhubung dengan kekuatan yang menghancurkan, mengakhiri pertandingan brutal itu dalam sekejap, dan Su Hong muncul dari kekacauan, kemenangannya mutlak dan tak terbantahkan. Gelombang ketidakpercayaan membasuh seluruh stadion, memukau penonton hingga terdiam, meninggalkan Minotaur. Berdiri sendirian di atas lawannya yang kalah, sang juara baru. Ia menoleh ke penyiar, menuntut uang hadiah yang ia perjuangkan dengan keras untuk dimenangkan. Sementara pria berpengaruh itu kagum pada seorang pemula yang menguasai teknik prajurit. Penasaran dengan anomali ini, ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengikuti petarung itu dan mengungkap identitasnya. Larut malam itu, Su Hong berjalan melewati gang sepi, uang hadiah di tangan, tetapi pandangan sekilas mengungkapkan ia tidak sendirian, merasakan bayangan di belakangnya. Dua pria berjas berbelok di tikungan, hanya untuk menemukan gang itu benar-benar kosong. Dengan panik mencari target mereka, yang telah menghilang tanpa jejak sama sekali. Jauh di atas, Su Hong dengan mudah menghindari mereka, berpegangan di antara dinding lorong yang sempit. 1 jam kemudian, ia akhirnya tiba kembali di jalanan yang tenang di lingkungannya. Bibi dan pamannya menatap dengan tidak percaya pada tumpukan uang tunai, bertanya apakah ia merampok ban. Jadi, ia mengarang cerita tentang sponsor dojo, meskipun pamannya tetap sangat curiga. Su Hong kembali ke keluarganya, dengan percaya diri meminta Bibi dan pamannya untuk mempercayainya. Sangat gembira, mereka memujinya karena telah berhasil menjadi seseorang, kebanggaan mereka. Bersinar terang. Larut malam itu, ia menemukan saat tenang sendirian di atap bangunan, merenungkan bagaimana sewa, biaya ujian, dan biaya pengobatannya akhirnya terselesaikan. Ia memuji sistem atas keselamatan mereka, memeriksa statistiknya di panel yang bercahaya. Pemberitahuan baru mengungkapkan ia memperoleh 67 poin dao bela diri karena mengalahkan musuh yang lebih kuat. Melihat kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, ia segera memutuskan untuk mengalokasikan poin barunya, dan matanya melebar saat energi darahnya langsung melonjak ke tingkat yang baru. Aura kuat berkobar di sekitar tubuhnya saat energi mentah mengalir melaluinya. Menyadari energi darahnya telah mencapai 90, tingkat resmi seorang calon prajurit. Tanpa ragu, ia membuang semua poin yang tersisa ke statistik energi darahnya.
Merasakan luka-lukanya sembuh dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas dan luar biasa. Perlu menguji batas kemampuannya yang baru, ia melompat dengan mudah melintasi atap kota, memutuskan arena bela diri sekolah memiliki penguji kekuatan tempur yang ia butuhkan. Ia segera tiba di arena kosong yang besar di bawah cahaya bulan, siap untuk uji coba. Kembali ke sekolah, Su Hong mendekati penguji. Kekuatan tempur, siap untuk mengukur kemampuan barunya. Memutuskan untuk menguji batasnya dengan memukul mesin dengan 70% kekuatannya. Dengan satu mata bersinar menakutkan, ia melepaskan kekuatan penuh dari pukulan fokusnya, dan tinjunya terhubung dengan mesin, menciptakan kilatan energi mentah yang menghancurkan yang menyilaukan. Terpaku oleh hasilnya, Su Hong hanya bisa menatap dengan tidak percaya pada dampaknya, karena seluruh mesin dibiarkan berasap dan hancur, membuatnya khawatir tentang biaya penggantian. Menyadari ia dalam masalah, ia membuat pelarian cepat dari arena di bawah linduman malam. Seorang pejabat sekolah yang marah menemukan reruntuhan itu, segera menyalahkan dua pembuat onar terkenal atas kehancuran tersebut. Berapi-api dengan kemarahan, pria tua itu bersumpah untuk memberikan hukuman berat kepada para pelakunya begitu sekolah dimulai. Kemudian, seluruh siswa berkumpul di gimnasium untuk apa yang tampak seperti pertemuan seluruh sekolah. Di mana gosip menyebar tentang salah satu yang dituduh, Chen Shan, yang sekarang memiliki cedera baru. Pabrik rumor ini mengungkapkan Chen Shan sebenarnya disalahkan karena menghancurkan penguji, membuatnya mendapat murka kepala sekolah. Di panggung, seorang pejabat memperkenalkan tamu istimewa, seorang prajurit tingkat 3 yang diundang untuk mengajarkan teknik peringkat C. Pengumuman yang memukau para siswa, yang tahu pelatihan tingkat lanjut seperti itu biasanya menghabiskan banyak uang. Su Hong menyaksikan demonstrasi tersebut, langsung mengenali tinju kilat petir dari pertarungannya dengan rubah putih. Su Hong tahu ini adalah kesempatan yang tak ternilai, bersumpah untuk merebut kesempatan ini untuk mempelajari seni peringkat C di panggung. Prajurit tamu melewatkan kuliah, hanya menjanjikan 10 demonstrasi langsung untuk dipelajari semua orang. Ia melepaskan tinju kilat petir, menjelaskan kekuatannya menciptakan tepukan petir bahkan pada tingkat pemula. Sementara tingkat penguasaan yang lebih tinggi dapat menghasilkan 3 atau bahkan 5 gelombang kejut yang menggelegar. Instruktur ini kemudian memamerkan pencapaian agungnya sendiri. Melepaskan rentetan 7 tepukan petir yang menyilaukan, memberitahu para siswa untuk mengelola harapan mereka dan hanya menargetkan tingkat pertama untuk saat ini. Dengan itu, seluruh siswa mulai pelatihan yang melelahkan, meniru setiap gerakannya secara serempak. Tetapi setelah berjam-jam latihan, sebagian besar kelelahan dan benar-benar tersesat, tidak mampu memahami dasar-dasarnya. Frustrasi meningkat saat satu siswa pingsan, meratapi kesulitan belaka dari seni bela diri peringkat C, dan seorang teman sekelas menoleh untuk meminta bantuan Su Hong, hanya untuk menemukan ia telah menghilang dari tempatnya. Saat itu juga, jenius top sekolah, Chen Shan, meletus dengan aura yang berapi-api, akhirnya mencapai tingkat pemula. Pencapaian yang mengesankan pejabat sekolah, tetapi membuat instruktur tamu tampak meremehkan. Kemudian, kedua pria itu berjalan keluar gimnasium, membahas kinerja siswa secara keseluruhan. Dan instruktur menolak kekecewaan pejabat itu, mencatat bahwa satu kesuksesan lebih baik daripada tidak sama sekali. Menyimpulkan bahwa jalan seorang prajurit itu kejam, di mana bakat dan keberuntungan jauh lebih besar daripada kerja keras sederhana. Pejabat sekolah menatap dengan sangat tidak percaya pada tampilan kekuatan mentah. Bertanya-tanya bagaimana seorang siswa bisa menguasai tinju kilat 7 tepukan. Prajurit tamu ini tertegun seorang siswa mencapai pencapaian agung hanya setelah satu pelajaran. Sementara kepala sekolah bertanya apakah ia benar-benar mendengar 9 tepukan menggelegar dari teknik itu. Tiba-tiba, kilatan wawasan menghantam prajurit itu saat ia memahami segalanya. Tinjunya sendiri mulai berderak dengan petir emas yang cemerlang. Ia melepaskan tinju kilat petir miliknya sendiri dengan pemahaman dan kekuatan yang baru ditemukan, akhirnya menembus ke tepukan ke-8 yang terinspirasi oleh demonstrasi Su Hong. Menyadari kejeniusan siswa itu, ia mendesak kepala sekolah untuk menemukannya segera. Tetapi mereka tiba di tempat latihan hanya untuk menemukan ia telah menghilang sepenuhnya. Sementara itu, Su Hong berjalan pulang. Merenungkan pelatihan keterampilan peringkat D yang melelahkan. Memeriksa jendela statusnya untuk melihat tinju kilat petirnya sudah berada pada penguasaan sempurna. Ia segera tiba di dojo Guntur Murka, tempat kerjanya. Di mana di dalam, lusinan praktisi bela diri terlibat dalam latihan tombak yang ketat. Dan seorang sesama siswa menyapanya, terkejut melihat ia muncul untuk latihan. Seorang siswa berambut ungu. Secara brutal menginjak yang lain, menegaskan dominasinya di dojo,
menggeram bahwa instruksi gurunya sempurna dan siswa itu terlalu lemah untuk mengerti. Di dekatnya, siswa lain menjelaskan kepada Su Hong bahwa instruktur baru ini kuat tetapi sombong. Dan murid topnya, seorang pria bernama Lian, sama kejam dan kuatnya dengan tuannya. Lian kemudian melayangkan pukulan ke arah penantang lain, mengejek tingkat keterampilan lawannya yang menyedihkan. Tetapi tinjunya tiba-tiba berhenti di jalurnya oleh tangan yang tak terduga, mengungkapkan Su Hong, Yan dengan tenang menyarankan agar mereka menjaga latihan tanding mereka pada kontak ringan saja. Terhibur oleh instruksi tersebut, Lian menantangnya untuk pertarungan 1 lawan 1 yang layak, yang diterima Su Hong. Tetapi konfrontasi mereka dipotong oleh instruktur, yang menuntut kelas segera dimulai. Dipaksa untuk mundur, Lian memberitahu Su Hong bahwa ia hanya beruntung kali ini. Dan Su Hong hanya bisa melihatnya pergi, mencatat kesombongan murid itu yang tak terkendali. Instruktur ini memulai pelajaran, mengumumkan demonstrasi tunggal teknik tombak laut murka, melepaskan gerakan yang kuat dan kompleks dengan senjata bergagang panjang itu untuk dilihat semua orang. Secara pribadi mencemooh bahwa tidak ada satupun dari siswa tak berguna ini yang bisa berharap untuk mempelajarinya secepat itu. Namun Su Hong berdiri siap dengan tombak, aura pemahaman sudah mengelilinginya. Mata Su Hong terkunci pada instruktur, menyerap setiap detail teknik tombak. Instruktur ini menawarkan demonstrasi tunggal, meninggalkan siswa untuk belajar sendiri. Sementara siswa di belakang mengeluh, tidak dapat melihat gerakan dengan jelas. Tetapi Su Hong sudah memahami intinya, memvisualisasikan tombak sebagai naga banjir yang melonjak. Dengan fokus intens, ia mulai berlatih, menyalurkan energi cair teknik itu. Gerakannya meniru demonstrasi dengan presisi yang mengejutkan dan langsung. Seluruh kelas ini menonton dengan tidak percaya. Bertanya-tanya apakah mereka terlalu bodoh untuk mempelajarinya. Tertarik oleh keributan itu, instruktur muncul, menuntut untuk mengetahui siapa yang mempelajari teknik itu. Dan ia menemukan Su Hong berdiri di hadapannya, tombak di tangan, gerakan itu dieksekusi dengan sempurna. Tertarik dengan kejeniusan yang nyata ini, instruktur memutuskan untuk menguji keterampilan anak itu sendiri, memanggil Su Hong dengan tawaran untuk memberinya beberapa poin pribadi tentang bentuknya. Su Hong menerima tantangan itu, melangkah ke tengah aula latihan untuk menghadapinya. Seorang siswa di dekatnya memperingatkan rekan instruktur bahwa kekuatan Su Hong nyata, menyarankan kehati-hatian. Tetapi anak kita hanya menyiapkan kuda-kudanya, dengan tenang meminta instruktur untuk membimbingnya. Instruktur ini kemudian melepaskan serangannya sendiri, mengungkapkan tombak laut murkanya. Berada pada penguasaan halus. Su Hong dengan tenang menemui serangan instruktur, fokusnya mutlak. Ia kemudian melepaskan tombak laut murkanya sendiri, sudah pada tingkat mahir, membuat instruktur benar-benar terpana oleh tampilan bakat yang mustahil ini. Bentuk Su Hong sempurna, menyalurkan air yang mengamuk dengan presisi ahli, dan tombak mereka berbenturan dalam benturan baja dan kekuatan mentah yang memekakan telinga. Instruktur ini terlempar ke belakang, bertanya-tanya bagaimana seorang siswa biasa menguasai seni itu begitu cepat. Sementara mata Su Hong membara dengan kekuatan emas yang luar biasa. Dalam satu pukulan telak, instruktur sombong itu benar-benar kewalahan. Pemberitahuan baru memberinya 35 poin dao bela diri karena mengalahkan prajurit yang lebih kuat. Saat instruktur berlutut dengan tidak percaya, harga dirinya benar-benar hancur. Latihannya yang melelahkan selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa tidak berharga di hadapan kejeniusan mentah seperti itu. Dan dikonsumsi oleh kemarahan, ia menerjang maju untuk memukul Su Hong dengan tinju kosongnya. Tetapi anak kita dengan mudah menangkap pukulan itu, memberitahu ia sudah cukup. Membeku di tempat, serangan instruktur dihentikan saat gurunya sendiri tiba-tiba muncul di aula. Tuan baru ini memarahi muridnya karena penampilannya yang menyedihkan, bertanya prajurit bela diri macam apa dia. Lian menatap dengan tidak percaya, benar-benar direndahkan oleh bakat Su Hong yang luar biasa. Dan instruktur menyadari anak ini mempelajari teknik itu hanya dengan menonton, sebuah prestasi bahkan di luar jenius ibu kota. Memaksa muridnya untuk membungkuk, instruktur meminta maaf atas kesombongan Lian. Menyebut kekalahan itu sebagai pelajaran yang diperlukan. Su Hong mencatat perubahan hati pria itu yang tiba-tiba, waspada terhadap perubahan sikapnya yang cepat. Larut malam itu, ia berjalan pulang dengan lelah tetapi puas dengan keuntungan luar biasa hari itu. Memeriksa statusnya untuk melihat kedua teknik baru dikuasai dan simpanan poin dao bela diri yang baru. Pikirannya kemudian beralih ke ujian sekolah yang akan datang, di mana senjata yang tepat sangat penting untuk kesuksesan. Jadi, ia memutuskan untuk tetap menggunakan tombak, bertekad untuk membeli versi paduan kelas tinggi.
Tetapi label harga pada senjata yang cocok sangat mengejutkan, jauh lebih banyak daripada yang mampu ia beli dengan kebutuhan keluarganya. Meninggalkannya putus asa untuk mendapatkan uang tunai saat ia berkeliaran di toko, mencari solusi apapun yang mungkin. Berita menarik perhatiannya, kota menawarkan hadiah besar untuk berburu binatang buas di luar tembok. Dan ide berbahaya itu berakar di benaknya, jalan berisiko tinggi menuju uang yang ia butuhkan. Sementara itu, pamannya bersikeras untuk bekerja meskipun cedera, menolak untuk membebani Su Hong lebih jauh. Tiba di rumah, Su Hong mendapati keluarganya masih terjaga, kekhawatiran mereka untuknya terlihat jelas. Dan ia dengan lembut memegang tangan bibinya, bersikeras ia beristirahat sementara ia mengurus segalanya sekarang. Su Hong merawat cedera pamannya, mendesaknya untuk pensiun dan membiarkannya memberi. Tetapi pamannya dengan ceria bersikeras ia akan terus bekerja sedikit untuk membantu. Bibinya setuju, menjelaskan mereka ingin menyimpan setiap sen untuk biaya pelatihan masa depannya. Dan Su Hong tersentuh oleh dedikasi mereka yang tak tergoyahkan untuk kesuksesannya. Ini memperdalam tekadnya untuk berburu binatang buas demi uang hadiah yang sangat mereka butuhkan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam liar yang berbahaya, ia membuang semua poin dao bela diri ke energi darah, menyebabkan kekuatannya melonjak ke 95,2, menempatkannya di ambang menjadi prajurit. Setelah 2 hari latihan tanpa henti yang melelahkan, semua keterampilan bela dirinya telah mencapai penyelesaian sempurna. Dan dengan persiapannya akhirnya selesai, ia memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan kota. Ia segera tiba di pangkalan prajurit kota bintang yang besar, benteng yang jauh dari rumah, berjalan melalui lapangan yang ramai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dikelilingi oleh prajurit berpengalaman yang dipersenjatai hingga gigi, pemandangan umum hanya di sini. Ia mempelajari daftar hadiah, mencatat hadiah tinggi untuk berburu binatang buas. Mempelajari aturan primitif untuk pembayaran mengharuskan memotong telinga kiri binatang sebagai bukti, dan menonton saat pemburu lain menyerahkan sekantong trofi di loket pemukiman. Su Hong menonton saat tim prajurit dimobilisasi untuk misi di luar tembok kota. Pemimpin mereka, seorang pria berambut pirang bernama Tuan Muda Yi, berjalan maju dengan kesombongan. Dan gaya berjalannya segera mengingatkan Su Hong pada rubah putih dari arena bawah tanah. Mendengar gosip di dekatnya, ia mengetahui tuan yang disebut itu baru saja dipukuli, yang hanya meningkatkan kewaspadaannya saat ia melihat kelompok itu pergi. Tuan Muda Yi menoleh ke belakang dengan seringai yang tahu, hampir menantang, tetapi tatapan Su Hong tetap stabil, tidak terpengaruh oleh konfrontasi diam itu. Pertemuan ini memperkuat keyakinannya bahwa manusia bisa sama berbahayanya dengan binatang. Jadi, ia melanjutkan ke gerbang besar di mana seorang penjaga menanyainya karena pergi sendirian. Pejabat ini hanya menghela nafas, menulisnya sebagai anak bodoh lain yang ditakdirkan untuk gagal. Dan Su Hong melangkah keluar dari lorong gelap ke alam liar yang cerah dan luas. Ia mengepalkan tinjunya bertekad untuk kembali dari ekspedisi ini dengan hasil tangkapan penuh. Namun, 2 jam kemudian, hutan tetap sunyi dan kosong. Bertanya-tanya apakah semua binatang buas di pinggiran kota sudah diburu habis. Untuk menemukan hadiahnya, ia memutuskan untuk menjelajah lebih jauh ke dalam hutan yang tidak dijinakkan. Setelah pencarian panjang, gemerisik tiba-tiba di pepohonan membuatnya waspada. Dan dari bayang-bayang muncul serigala bermata merah besar, taringnya menyeringai. Su Hong mengidentifikasinya sebagai binatang buas tingkat rendah, serigala bulan bayangan dari buku teksnya. Dan makhluk itu mengeluarkan raungan ganas, niat membunuhnya membanjiri tempat terbuka. Ia menerjang maju dalam kabur bulu putih dan cakar yang mematikan. Serangannya ditujukan langsung ke tenggorokannya, satu serangan dimaksudkan untuk membunuh. Tetapi, Su Hong menghindari terjangannya dengan mudah, tinjunya sendiri sudah berderak dengan kekuatan. Menyalurkan kekuatan penuh tinju kilat petirnya. Ke satu titik, ia melepaskan pukulan dahsyat, membantingnya langsung ke tengkorak binatang itu, membuat makhluk itu terbang dengan lolongan kesakitan saat tubuhnya menabrak pohon yang jauh. Serigala bulan bayangan terbaring kalah, dan Su Hong berdiri di atasnya dengan kemenangan. Sensasi mengalir melaluinya, deru pertempuran nyata jauh lebih intens daripada yang ia bayangkan. Yakin ia bisa mengalahkan binatang buas tingkat rendah dengan sekali serangan, ia bertanya-tanya tentang tantangan berikutnya. Dan seolah-olah isyarat, beruang hitam mengamuk tingkat 1 tahap menengah muncul dari hutan. Lawan baru ini jelas lebih berbahaya, wajahnya ditandai oleh bekas luka baru yang marah. Su Hong berdiri di atas pembunuhan pertamanya, yakin ia bisa menghindari bahaya nyata di sini. Dan ia memukir telinga binatang itu, sudah menghitung 3.000 uang hadiah.
Pemberitahuan sistem kemudian muncul, mengonfirmasi ia memiliki cukup poin untuk menjadi prajurit. Tetapi, rasa takut yang tiba-tiba dan luar biasa menghentikan perayaannya saat ia merasakan kehadiran yang sangat besar jauh di dalam hutan, binatang yang benar-benar kuat. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia melompat melalui pepohonan untuk menyelidiki sumber energi itu. Mendarat di batu tinggi untuk melihat apa yang menyebabkan keributan di bawah. Ia menemukan ular sanca Gyokita besar bertarung dengan tim prajurit yang berjuang. Dua petarung dengan putus asa mencoba mempertahankan posisi mereka. Perisai mereka bukan tandingan kekuatan binatang itu, sampai cambukan ekor yang brutal membuat salah satu dari mereka terbang ke sisi tebing. Su Hong menonton dari tempat bertenggernya, ekspresinya mengeras pada tampilan brutal itu. Sementara ular kolosal membayangi para petarung yang tersisa, siap untuk menyerang lagi. Tuan Muda Yi yang sombong dari pangkalan melompat masuk, mengincar kepala ular sanca itu. Tetapi, ekor binatang itu bergerak dalam kabur, menabrak tanah dengan kekuatan yang menakutkan. Meninggalkan genangan darah segar menodai bumi saat pertarungan berubah menjadi mematikan. Su Hong berlutut di atas tubuh pemburu yang jatuh, tombaknya sendiri tertanam di dekatnya. Menyekat tetesan darah dari bibirnya, terluka tetapi tidak terhalang oleh perjuangan. Dan ia memutuskan untuk meminjam senjata pria yang kala itu untuk perburuan nyata di depan. Hanya beberapa saat kemudian, ia menghadapi ular sanca Gyokita besar yang membayanginya. Dan ular mengerikan itu menerjang ke bawah dengan taringnya menyeringai untuk membunuh. Ini adalah binatang buas tingkat atas, monster yang biasanya membutuhkan seluruh tim untuk ditumbangkan. Tetapi, dengan semua keterampilannya pada penyelesaian sempurna, Su Hong yakin ia bisa menanganinya sendirian. Ia meluncurkan dirinya ke depan menggunakan kecepatan luar biasanya untuk menutup jarak. Sekarang yakin ia memiliki kekuatan untuk menghadapi ular sanca giok hitam secara langsung. Melepaskan teknik tombak laut murkanya, ia menyalurkan semburan energi berair. Mengarahkan serangan kuat langsung ke mata binatang yang besar dan rentan. Tetapi, ular sanca itu bereaksi seketika, rahang besarnya mengatu pada ancaman yang masuk, memaksa Su Hong untuk mengubah taktik dan mendaratkan pukulan kuat pada sisiknya yang tebal sebagai gantinya. Serangan ini hampir tidak menggores makhluk itu, tetapi anak kita tetap tenang, auranya berkobar. Matanya yang bersinar tertuju pada target saat ia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Su Hong melepaskan tusukan tombak dahsyat yang bersinar dengan kekuatan luar biasa. Memukul ular sanca air hitam berkepala dua yang besar dengan kilatan cahaya. Binatang ini meronta-ronta dengan liar, memaksanya untuk menggunakan bayangan setelahnya untuk menghindari kumparannya yang menghancurkan. Mengetahui perbedaan ukuran berarti ia harus melemahkannya sebelum mendaratkan pukulan terakhir. Ia nyaris menghindari serangan ekor seperti cambuk, angin menderu melewati wajahnya. Kemudian membalas dengan tinju kilat petir yang dieksekusi dengan sempurna, membantingnya ke kulit binatang itu. Segera setelah serangan yang sukses, ia melompat kembali untuk menciptakan jarak yang aman. Terus-menerus mencari celah lain untuk menyerang dan kemudian dengan cepat mundur. Taktik hit and run yang melelahkan ini adalah satu-satunya pilihan amannya melawan monster seperti itu. Dan ular sanca yang marah gemetar. Matanya yang bersinar tertuju pada manusia yang gigih itu. Dengan tekad baru, Su Hong menggenggam tombaknya, siap untuk ronde berikutnya. Tetapi, suara tiba-tiba dari pepohonan membuatnya memutar kepalanya. Matanya menyipit saat ia merasakan kehadiran yang tak terduga di hutan. Prajurit bertopeng dengan tinju berapi tiba-tiba muncul, tertawa dari atas. Dan Su Hong bersiap untuk benturan saat orang asing misterius itu menerjang untuk menyerang. Tendangan prajurit bertopeng ini membuat Su Hong terbang, penyergapan brutal dari antah berantah. Batuk di tanah, Su Hong berjuang untuk pulih dari pukulan yang tak terduga itu. Dan ia mendongak untuk melihat seluruh tim pemburu mendekat, dipimpin oleh wajah yang familiar. Itu adalah kru Tuan Muda Yi, dengan pemimpin mereka dengan sombong menuntut ia menyerahkan ular sanca itu. Meninggalkan Su Hong benar-benar kalah jumlah dan dipojokkan oleh para prajurit oportunistik. Pemimpin yang sombong ini mengejeknya, mengakui ia melihatnya meninggalkan kota dan berharap ia mati. Tidak pernah membayangkan ia akan selamat dan dengan mudah melemahkan ular sanca giok hitam untuk mereka. Su Hong menyadari mereka hanya melacak binatang itu, tiba untuk mencuri pembunuhannya darinya. Salah satu dari berandalan melangkah maju, memerintahkannya untuk tersesat sebelum mereka menjadi kejam. Tetapi, ekspresi gelap melintasi wajah Su Hong, kesabarannya jelas menipis. Ia mencemooh kesombongan mereka, tinjunya bergerak dengan energi merah saat ia bersiap untuk melawan balik.
melepaskan ledakan kekuatan terkonsentrasi langsung ke penjahat bertopeng, yang matanya melebar karena terkejut pada kekuatan serangan balik yang menakutkan. Pukulan ini mendarat dengan dampak eksplosif, menghancurkan topeng pria itu dan membuatnya terhuyung-huyung. Menjatuhkan penyergap ke tanah sementara rekan satu timnya yang terpana hanya bisa menonton. Tuan Muda Yi mengenali tinju berlian lawannya yang kuat, mengidentifikasinya sebagai Minotaur. Tetapi, kesombongan yang sombong mengingatkan Su Hong pada musuh yang berbeda, rubah putih yang penuh perhitungan. Sekarang di hutan, ia mendidih karena penghinaan publik barunya. Dan ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu dan membunuh target baru. Seorang prajurit berambut merah melarikan diri melintasi lanskap berbatu saat para pemburu mengejarnya, memimpin mereka jauh ke dalam hutan lebat, tempat yang sempurna untuk penyergapan. Pria yang melarikan diri ini menyeringai dengan percaya diri, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar takut pada satu orang. Hingga bentuk gelap tiba-tiba meletus dari pepohonan dengan kecepatan yang menyilaukan. Dan mata Su Hong yang bersinar terkunci pada mangsanya, siap untuk menyerang. Ia melepaskan pukulan dahsyat yang membuat pria berambut merah itu menabrak semak-semak, meninggalkan target terpana dan berdarah deras di lantai hutan. Tuan Muda Yi hanya bisa menatap dengan tidak percaya pada kecepatan Su Hong yang mustahil. Sementara bawahannya mengidentifikasi teknik itu sebagai tinju kilat petir yang dikuasai dengan sempurna, pemimpin sombong ini benar-benar terpana, bertanya-tanya bagaimana ada orang yang bisa menyempurnakan dua keterampilan yang begitu kuat. Dari jarak yang aman, Su Hong menonton, mengetahui ia terlalu terkuras dari pertarungan ular sanca untuk menghadapi mereka semua secara langsung. Kalah jumlah oleh para pemburu, Su Hong memutuskan untuk memetik mereka satu persatu. Dan tombak tiba-tiba menghantam tanah, mengejutkan ketiga pria itu. Muncul dari atas, matanya yang bersinar terkunci pada satu pemburu yang ketakutan. Dan dengan kilatan cahaya biru, ia mendaratkan pukulan dahsyat di kepala pria itu. Tuan Muda Yi dan kroni yang tersisa hanya bisa menonton saat rekan mereka dikirim terbang, mendorong bawahannya untuk mendesak mundur, tetapi tuannya mencemooh ide itu. Saat miliknya, pasangan melarikan diri demi hidupnya, Tuan Muda Yi bersumpah untuk membunuh Su Hong apapun yang terjadi. Tetapi, anak kita sudah menjadi kabur, langsung mendekati pemburu yang melarikan diri. Tendangan brutal membuat pria kedua menabrak tanah dengan keras. Meninggalkan Tuan Muda Yi tertegun pada seberapa jauh lebih kuat Su Hong telah menjadi hanya dalam beberapa hari. Sekarang hanya tuan yang sombong yang tersisa, sikapnya yang percaya diri benar-benar hilang. Ia tersandung kembali karena panik, mengutuk kesalahan perhitungannya yang mengerikan. Hanya agar Su Hong muncul tepat di belakangnya, menyatakan itu akhirnya gilirannya. Menolak untuk dipojokkan, prajurit pira itu berbalik untuk melepaskan serangan putus asa. Tetapi, Su Hong membalas dengan tekniknya sendiri, jari penusuk hampa yang mematikan. Su Hong nyaris menghindari energi biru yang kuat. Tebasan dari lawannya. Serangan yang meleset ini melenyapkan pohon besar dalam hujan serpihan, mengungkapkan Tuan Muda Yi yang melepaskan rentetan serangan jari penusuk hampa. Dan Su Hong mengenali kekuatan teknik yang luar biasa itu, bertanya-tanya apakah itu keterampilan peringkat B. Tuan Muda Yi kemudian mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Su Hong jika ia terluka. Tetapi, ancaman ini hanya menyulut kemarahan dingin dan membunuh di dalam anak kita. Dengan tombak di tangan, Su Hong melompat beraksi, energinya sendiri berkobar. Sementara tuan yang sombong mencoba mengintimidasi dia dengan menyombongkan hubungan keluarganya yang kuat. Tiba-tiba, Su Hong muncul tepat di belakangnya, tinjunya berderak dengan petir merah. Memberitahu pria yang ketakutan itu ia lebih menyukai kesombongannya sebelum melepaskan serangan itu. Wajah Tuan Muda Yi berubah karena terkejut dan teror saat pukulan itu mendekat. Dan tinju Su Hong terhubung dengan kekuatan brutal dan tak kenal ampun tepat di rahangnya, membuat tuan yang disebut itu terbang dari sisi tebing dalam tumpukan yang hancur. Su Hong dengan tenang menonton dari tepi saat tubuh lawannya menghilang di bawah. Auranya yang merah berkobar, ia dengan dingin menyatakan bahwa mengancam keluarganya adalah kesalahan fatal. Dipukuli dan berdarah, Tuan Muda Yi tidak bisa percaya seorang prajurit memiliki kekuatan seperti itu. Ketakutannya tumbuh saat ular sanca giok hitam besar membayanginya untuk pukulan terakhir. Dan matanya melebar karena ketakutan murni pada malapetakannya yang akan datang. Ekor ular itu menghantam, menyelesaikan tuan yang sombong itu sekali dan untuk selamanya. Sementara itu, Su Hong menyadari binatang itu telah memulihkan kekuatannya selama pertarungan panjang mereka. Dan orang-orang Yi yang tersisa berkumpul kembali, dengan bodoh bertanya-tanya kemana pemimpin mereka pergi. Salah satu pemburu bertopeng berbalik dengan tatapan tekad, siap untuk memburu targetnya.
Tepat saat Su Hong menyerang dari hutan, menyuruh mereka keluar dari jalannya. Tetapi, ular sanca yang marah meletus dari pepohonan tepat di belakangnya, menjebak para pemburu. Menggunakan binatang itu sebagai senjata, ia memimpin serangan ekornya yang dahsyat ke prajurit musuh, mendapatkan poin dao bela diri yang tak terduga untuk pembunuhan tidak langsung saat pria itu dikirim terbang. Keringat mengalir di wajahnya saat ia memproses taktik brutal dan cerdas ini. Sekarang dengan poin yang cukup, Su Hong melompat ke punggung ular sanca itu, siap menjadi prajurit. Melompat ke pepohonan untuk menemukan tempat yang aman untuk terobosannya. Matanya terkunci pada gua terdekat, tempat perlindungan yang sempurna untuk transformasinya. Su Hong melompat ke celah setelah ular sanca yang terluka, bertekad untuk menyelesaikan pertarungan. Dan tubuh besar binatang itu menabrak lantai ngarai dengan dampak yang menghancurkan tanah. Mendarat dengan anggun, Su Hong menemukan ular itu sempat terpana dari kejatuhan. Tetapi, monster itu meletus dari puing-puing, taringnya menyeringai untuk serangan balik yang putus asa. Berlutut, Su Hong dengan cepat memeriksa statistiknya, melihat energi darahnya hampir maksimal. Dan ia dengan panik menuangkan poinnya yang tersisa ke dalam mendorong melewati batas fisiknya. Lonjakan kekuatan mengalir melaluinya, energi darahnya mendidih seperti magma di pembuluh darahnya. Akhirnya menembus ambang batas untuk menjadi prajurit tingkat 1 sejati. Ia bangkit berdiri, sekarang memancarkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Memberitahu ular sanca yang sekarang berhati-hati bahwa pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Dengan kepercayaan diri yang baru, ia menyalurkan energi yang ditingkatkannya ke dalam satu tinju yang bersinar, memukul kulit tebal itu dengan pukulan yang merobek tepat melalui sisiknya. Ular sanca ini mengaum dalam penderitaan saat kolom cahaya emas meletus dari lukanya, meninggalkan monster itu berdarah dan terluka parah dari serangan dahsyat itu saat Su Hong melepaskan tinju berliannya yang sempurna untuk pukulan terakhir. Su Hong meluncur di sepanjang punggung ular sanca itu mengarahkan serangan penentu terakhir di kepalanya, tetapi tinju energi merahnya tidak cukup memaksanya untuk mengubah taktik di udara. Menggertakkan miliknya. Gigi melalui rasa sakit, ia menyalurkan kekuatan yang tersisa untuk satu dorongan terakhir. Genggamannya mengencang pada tombak saat ia berderak dengan energi biru yang cemerlang. Ia terjun ke bawah seperti meteor yang mendorong senjata bersinar itu langsung ke tengkorak binatang itu. Dan ular sanca itu kejang saat serangan kuat menembus kulit tebalnya. Tidak mengambil risiko apapun, ia menindaklanjuti dengan tinju kilat petir yang dahsyat. Membanting serangan supercharged-nya langsung ke luka segar makhluk itu. Pukulan eksplosif terakhir yang mengakhiri hidup ular mengerikan itu selamanya. Berdiri dengan kemenangan, Su Hong mencatat ular sanca itu sudah lelah tetapi tetap mengambil pembunuhan itu. Kemudian ia bertanya-tanya bagaimana cara mengklaim hadiahnya sebelum memutuskan untuk kembali saja. Di bagian bawah tebing, ia menemukan tubuh hancur Tuan Muda Ye. Mendekati musuh yang kalah dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca di wajahnya. Tuan sombong ini entah bagaimana masih hidup, hampir tidak sadar di tanah, mendorong Su Hong untuk menggeledahnya berharap menemukan keterampilan bela diri tingkat tinggi itu. Setelah mengalahkan saingannya, Su Hong sekarang memegang manual jari penusuk hampa yang kuat. Menemukan ngarai terpencil di mana ia berkemah untuk malam itu di samping ular sanca yang terbunuh. Ia menyegel dirinya di dalam gua tersembunyi bertekad untuk menguasai kekuatan baru ini tanpa gangguan. Dan setelah menghafal dasar-dasarnya, ia berencana menggunakan sistemnya untuk mempercepat latihannya. Di dalam ruang latihan sistem, ia memanifestasikan lawan yang bersinar untuk memulai latihannya. Energi biru berderak di sekitarnya saat ia mulai menyalurkan seni bela diri baru yang kompleks. Kemahirannya dengan teknik itu meroket saat sistem mendorong penguasaannya hingga hampir sempurna. Tetapi ketegangannya luar biasa, meninggalkannya terbatuk bahkan setelah hanya mencapai tingkat pemula. Mengakui tekanan luar biasa dari keterampilan bantalan itu, ia memutuskan untuk menguji kekuatannya pada monster nyata. 3 hari kemudian, pencariannya membawanya ke beruang bermata merah mengerikan yang mengaum melalui hutan. Dan ia melepaskan jari penusuk hampa, seberkas energi yang merobek tepat melalui binatang itu. Dengan keterampilan yang sekarang disempurnakan setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya, ia memutuskan sudah waktunya untuk kembali. Tiba di pangkalan prajurit yang ramai, benteng yang dipenuhi dengan pemburu lain. Di dalam, kerumunan berkumpul di sekitar skuad petir yang terkenal saat mereka mencairkan hasil tangkapan yang sangat besar. Penonton kagum bahwa jarahan mereka terdiri sepenuhnya dari binatang buas tingkat tinggi, prestasi yang benar-benar mengesankan. Skuad petir terkenal ini mencairkan hasil tangkapan mereka yang mengesankan, menghasilkan lebih dari 400.000 koin dari binatang buas tingkat tinggi. Su Hong berkeringat gugup,
Khawatir jumlah pembunuhannya yang besar telah membuatnya terlalu mencolok. Tiba-tiba, gangguan besar meletus di pusat. Alun-alun pangkalan membuat semua orang panik. Kerumunan ini bertanya-tanya bagaimana benteng bisa diserang dengan begitu banyak prajurit kuat di dalamnya. Direktur pangkalannya marah, Paman Tuan Muda Ye segera memerintahkan penguncian penuh fasilitas. Salah satu bawahannya mendekat menuntut untuk mengetahui apa yang menyebabkan semua kekacauan itu. Dan direktur meraung bahwa keponakannya Ye Feng dan miliknya. Seluruh tim telah terbunuh. Berita ini mengirim gelombang kejut melalui penonton yang tidak percaya tim 5 orang itu musnah. Beberapa prajurit diam-diam merayakan, senang Tuan Muda Ye yang tirani akhirnya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Menggunakan ini sebagai dalih, direktur menyatakan keterampilan bantalan hilang dan semua orang akan digeledah. Su Hong percaya ia aman, berasumsi. Mereka akan menyalahkan kematian pada ular sanca yang ia lawan sebelumnya. Dari dalam kerumunan, ia menyaksikan orang-orang direktur mulai menyapu area tersebut. Tetapi ketakutan dingin memenuhinya saat ia menyadari mata mereka terkunci langsung padanya. Kerumunan ini terpisah saat direktur dan penegaknya membuat jalan langsung menuju anak kita. Wajahnya topeng kemarahan, ia mencatat jumlah pembunuhan Su Hong yang mengesankan dan keterampilan yang seharusnya. Seorang pejabat yang mengancam mencatat hasil tangkapan Su Hong yang mengesankan, kecurigaannya tumbuh. Saat bawahannya meragukan kekuatan Su Hong, menuduhnya mencuri dari Tuan Muda Ye. 2 agen dengan tinju berapi melangkah maju memperingatkan anak kita untuk tidak menentang pencarian mereka. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, sesuatu bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Dan tombak Su Hong tiba-tiba di tenggorokan agen, pria itu terpana oleh kecepatannya. Anak kita dengan tenang mengungkapkan ia adalah siswa dari sekolah menengah bergengsi yang mempertanyakan otoritas mereka. Informasi ini membuat pejabat itu berhenti sejenak, mengetahui kepala sekolah adalah pelindung yang kuat. Ia menimbang risiko menyinggung jenius potensial, menyadari kerugiannya tidak akan sepadan. Menjelaskan seni bela diri keponakannya. Dicuri sambil meminta kerjasama dalam penyelidikan. Pria ini kemudian menawarkan jumlah 10.000 yuan sebagai kompensasi atas masalah tersebut. Tetapi Su Hong dengan tenang membalas dengan permintaan 30.000, yakin mereka tidak akan menemukan manualnya. Dan pencarian dimulai dengan Su Hong secara terbuka membiarkan mereka memeriksa barang-barangnya. Tidak menemukan apapun, para agen melapor kembali kepada pemimpin mereka yang memerintahkan mereka untuk membayar dan membiarkannya pergi. Seringai melintasi wajah Su Hong saat ia mengingat membakar manual itu, tidak meninggalkan bukti. Dengan pencarian berakhir, pejabat itu mengunci area tersebut, tetapi anak kita hanya merencanakan langkah berikutnya. Kembali ke keamanan hotel pangkalan prajurit, Su Hong akhirnya mendapatkan momen untuk beristirahat. Dan ia memeriksa sistemnya, terkejut menemukan ia telah mengumpulkan lebih dari 500 poin. Dao bela diri. Ia menghitung bahwa menggunakan semuanya pada energi darah akan membawanya dekat ke tahap menengah. Tetapi kemudian mempertimbangkan statistik roh dan fisiknya yang terabaikan, memutuskan untuk menguji efeknya terlebih dahulu. Menuangkan poin ke dalam rohnya, ia merasa hampir tidak ada perubahan yang terlihat pada tubuhnya. Namun meningkatkan fisiknya memberinya lonjakan kekuatan mentah yang langsung dan sangat nyata. Setelah menghabiskan semua poinnya, statistiknya sekarang sangat ditingkatkan di seluruh papan. Dan aura merah yang kuat meletus darinya saat ia merasakan kekuatan tak terbatas mengalir melalui pembuluh darahnya. Energi yang luar biasa ini secara bertahap surut, tubuhnya kembali ke bentuknya yang normal yang kurang mencolok. Meninggalkannya lega, ia tidak perlu menjelaskan fisiknya yang tiba-tiba mengerikan kepada siapapun. 1 jam kemudian, Su Hong tiba di markas besar Asosiasi Prajurit Kota Bintan yang megah. Ia mendekati meja depan, siap untuk mendaftar ujian penilaian prajurit resmi. Dan seorang anggota staf memimpinnya melalui fasilitas, menjelaskan persyaratan ujian yang menuntut. Prajurit terdekat mencemooh kemudaannya dan kurangnya master, menganggapnya sebagai amatir. Tetapi, kilatan tekad di matanya membuktikan ia jauh lebih banyak daripada yang mereka asumsikan. Di dalam aula penilaian prajurit, Su Hong menonton saat kandidat lain gagal dalam ujiannya, hanya melewatkan tanda itu. Pria muda lain melangkah maju, lulus ujian energi darah dengan skor 105 sebelum melanjutkan. Dan ia menghadapi mesin kekuatan tempur, bersiap untuk pukulan kuat saat kerumunan menonton dengan saksama. Dengan teriakan keras, kandidat melepaskan pukulan dahsyat yang menghantam peralatan pengujian. Dan layar berkedip skor mengesankan 1763, dengan mudah membersihkan persyaratan. Penonton terpana oleh kekuatannya, mengidentifikasi dia sebagai murid Jiang Ming yang terkenal dari dojo Guntur Murka.
Su Hong mengamati tampilan kesombongan ini, mengingat bahwa Jiang Minges. Murid lain yang diketahui bernama Lian. Kemudian, saingan baru yang sombong itu menoleh ke arah Su Hong dengan seringai meremehkan di wajahnya, memberitahu Su Hong bahwa sekarang gilirannya. Ia mencemooh kehadiran Su Hong, menyombongkan diri bahwa hanya jenius seperti dirinya yang layak mengikuti tes di usia semuda itu. Namun, rasa percaya dirinya hancur saat melihat hasil tes tersebut. Ia bahkan bertanya-tanya apakah pendeteksi energi darah itu rusak. Karena hasil Su Hong mencapai angka 123 yang mengejutkan, membuat pemuda arogan itu benar-benar terdiam. Demi menyelamatkan harga dirinya, saingan itu meyakinkan diri bahwa energi darah tidak ada gunanya tanpa kekuatan tempur yang mendukungnya. Kini, Su Hong maju untuk melakukan tes tempur. Seluruh ruangan menunggu untuk melihat apakah kekuatannya sepadan dengan energinya. Ia mempertimbangkan terobosan yang baru saja ia capai, menghitung berapa banyak kekuatan yang harus ia gunakan tanpa mengungkap kekuatan penuhnya. Memutuskan untuk mengeluarkan 50% sebagai langkah aman, Su Hong memusatkan energinya untuk pukulan penentu. Su Hong melepaskan pukulan dahsyat, menyalurkan seluruh kekuatan mentahnya ke mesin tes. Hantaman yang luar biasa itu membuat peralatan besar tersebut terpelanting melintasi ruangan. Mesin itu menabrak dinding jauh dengan keras di tengah percikan api dan logam yang berserakan. Para penonton benar-benar terpaku, menyadari bahwa ia mencapai hal ini tanpa menggunakan teknik bela diri apapun. Layar yang retak menampilkan angka luar biasa sebesar 3004, jauh melampaui ekspektasi siapapun. Mengamati dari atas, seorang pemuji menunjuk layar yang menunjukkan hasil monster itu kepada atasannya. Namun, pejabat yang lebih tua itu hanya mengangguk, mengenali pemuda yang menjadi dalang di balik kekacauan tersebut. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, ketua asosiasi duduk di mejanya, tenggelam dalam pikiran, mengkhawatirkan kurangnya bakat baru di kotanya serta tekanan pada jabatannya. Tiba-tiba, seorang asisten masuk dengan berita mendesak tentang monster yang muncul saat penilaian. Ia menjelaskan bahwa seorang pejuang tingkat rendah baru saja menembus 3.000 poin dengan kekuatan murni, membuat sang ketua terperangah. Di aula tengah, Su Hong dikawal oleh seorang staf asosiasi, ia menawarkan diri untuk memandu proses pendaftarannya dan membantunya menerima uang saku. Namun, sebuah suara baru dari atas tangga menghentikan sang pemandu, menyatakan bahwa ia sendiri yang akan mengambil alih. Sang ketua asosiasi muncul, datang secara pribadi untuk menemui sang prodigi baru. Seorang wanita dengan mata ungu yang memikat memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Wu Lingxian, dan memanggil Su Hong untuk mengikutinya. Su Hong mematuhi perintahnya, secara batin terkejut mengetahui bahwa ini adalah ketua legendaris pejuang tingkat 5. Di kantor mewah sang ketua, keduanya duduk untuk percakapan pribadi. Ia mengonfirmasi identitas Su Hong sebagai seorang murid, sembari menyindir bahwa sekolahnya selama ini menyembunyikan bakat yang sangat besar. Su Hong mempertanyakan motifnya, menyatakan bahwa ia hanya datang untuk mendaftar dan mengambil uang sakunya. Ia dengan santai menepis kekhawatiran Su Hong, menjelaskan bahwa sertifikat dan uang sakunya sudah diproses. Sebagai gantinya, ia menawarkan untuk mengajarinya secara pribadi, dimulai dengan pertanyaan tentang seni panduan, Guidanchi Arts. Su Hong membacakan dasar-dasar dari buku teks, bahwa seni panduan menyerap energi spiritual dari berbagai atribut. Wu Lingxian mendemonstrasikannya dengan memanggil kobaran api, menjelaskan bahwa seninya menyerap energi spiritual atribut api. Kekuatan yang tidak hanya memperkuat tubuhnya, tetapi juga memberikan daya hancur pada setiap serangannya. Ia melepaskan ledakan api, menjelaskan bahwa penggunaan ofensif seperti ini adalah tingkat penguasaan yang sama sekali berbeda. Su Hong tertegun, menyadari bahwa seni panduan juga bisa digunakan untuk bertempur. Sebuah detail yang tidak disebutkan dalam buku teksnya. Ia kemudian menjelaskan tentang 7 atribut spiritual, dengan memeringkat petir, logam, dan api sebagai yang paling kuat. Namun, pemilihan seni tidaklah acak, jelasnya, karena semuanya bergantung pada kecocokan seseorang. Sembari memegang bola kristal yang bersinar, ia mengungkapkan bahwa bola itu menguji hal tersebut, seraya mencatat bahwa kecocokannya sendiri mencapai 80% yang mengesankan. Pejabat berambut pirang itu menyodorkan bola yang bercahaya, menantang Su Hong untuk melampaui kecocokan 90%. Su Hong mempertimbangkan tingkat jenius sang ketua yang mencapai 80%, bertanya-tanya apakah berharap lebih tinggi adalah tindakan yang terlalu arogan. Namun saat ia menyentuh bola tersebut, bola itu memancarkan cahaya merah menyilaukan yang mengejutkan mereka berdua. Semburan energi masif mengonfirmasi bahwa kecocokan atribut apinya adalah 100% sempurna. Sembari mencengkeramnya karena kegirangan,
Ia menjelaskan bahwa ini berarti Su Hong bisa menyerap energi api tanpa kehilangan sedikit pun. Mengungkap bahwa kecocokannya sendiri yang sebesar 80% adalah alasan mengapa ia bisa menjadi pejuang tingkat 5. Ia takjub bahwa kota kecil bisa melahirkan seorang jenius dengan kaliber luar biasa seperti Su Hong. Sementara Su Hong diam-diam berharap memiliki atribut petir alih-alih api. Seketika itu juga, bola tersebut berderak dengan kilat emas, energinya berubah total. Meninggalkan sang ketua yang terpaku dalam keheningan melihat pemandangan yang mustahil itu. Su Hong dengan tenang memberitahunya bahwa kecocokan petirnya juga tampak mencapai 100%, dan sang ketua hanya bisa memproses kenyataan itu dengan menjulukinya sebagai monster yang tidak manusiawi dalam pikirannya. Ia kemudian menguji atribut lain, bola itu berubah menjadi hijau cemerlang saat keterkejutan sang ketua semakin dalam. Beberapa menit kemudian, sang ketua terduduk lemas di sofa, benar-benar terkuras tenaganya. Kewalahan, ia bergumam bahwa semua hasil tes Su Hong mencapai 100%, meyakinkan diri bahwa ini pasti mimpi. Seorang pendekar pedang wanita berambut pirang merenungkan masa lalunya, ia pernah percaya dirinya adalah jenius tingkat atas, namun menghadapi monster yang menentang logika membuatnya merasa biasa saja. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan eksistensi di luar nalar, seseorang membutuhkan sesuatu yang sama tidak logisnya. Seorang pahlawan yang juga beroperasi di luar batas akal sehat. Di masa kini, ia memberitahu Su Hong bahwa pemuda itu adalah eksistensi yang tidak bisa dipahami orang biasa. Su Hong menyuarakan rasa frustrasinya, menyesalkan kesia-siaan karena hanya fokus pada satu dari 7 atributnya. Sang pemuda langsung bertanya mengapa sang ketua tidak memberinya ketujuh seni panduan tersebut. Namun, ia memperingatkan Su Hong bahwa bakat ada batasnya, mengingat seorang pejuang yang mengalami stagnasi setelah mencoba menguasai semuanya. Bersikeras bahwa ia hanya ingin mengujinya sebelum memilih, Su Hong akhirnya mendapatkan persetujuan sang ketua dengan berat hati. Kemudian, sang ketua mengubah topik pembicaraan, bertanya tentang ujian bulanan sekolahnya. Dengan ketegangan yang meningkat di medan perang, ia menjelaskan bahwa berbagai negara sedang membentuk kamp pelatihan jenius, dan satu slot rekomendasi akan menjadi milik Su Hong jika ia meraih peringkat pertama dalam ujian tersebut. Mengingat keluarga yang ia hilangkan dalam perang berbagai ras, Su Hong langsung menyetujui tantangan itu. Tekadnya dipicu oleh kenangan saat ia bersumpah untuk menjadi cukup kuat demi melindungi semua orang. Dengan tujuan baru yang ditetapkan, adegan berpindah ke rumah Su Hong di malam hari. Su Hong dengan bangga menunjukkan sertifikat pejuang barunya kepada keluarga, mengumumkan status resminya. Paman dan bibinya diliputi emosi, meneteskan air mata kebahagiaan atas keberhasilannya. Ia menjelaskan bahwa gaji bulanan berarti pamannya akhirnya bisa beristirahat dan menjadi tulang punggung keluarga yang baru. Ia berjanji dengan senyum percaya diri bahwa dirinya lah yang akan menopang mereka mulai sekarang. Larut malam, ia memulai pelatihannya, aura api meledak di sekelilingnya saat ia bermeditasi. Matanya terbakar dengan cahaya oranye intens saat ia menyalurkan kekuatan mentah dari atribut api. Ia memfokuskan energi baru ini ke kepalan tangannya, menguji seni panduan untuk pertama kalinya. Uap mengepul dari buku jarinya saat ia menahan kekuatan terkonsentrasi di tangannya. Namun, energi itu dengan cepat memudar, membuatnya bingung karena tidak ada daya hancur yang nyata. Jadi, ia memeriksa panel sistemnya, memastikan seni panduan api telah berhasil ditambahkan. Ia kemudian melihat level dan tanda plus, menyadari bahwa seni tersebut bisa ditingkatkan, sebuah rahasia yang tidak pernah dibagikan Wu Lingxian. Seringai muncul di wajahnya saat ia memahami bahwa kemampuan peningkatan level ini unik hanya untuk dirinya. Ia segera bertanya-tanya apakah poin bela dirinya, Martial Dao Points, bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan baru ini. Namun, sebuah peringatan muncul bahwa poinnya tidak mencukupi, memaksanya menunda rencana tersebut untuk saat ini. Tanpa menyerah, Su Hong mulai melatih ketujuh seni sekaligus, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, Su Hong menemukan bahwa 7 energi spiritual saling menolak dengan keras di dalam dirinya. Ia teringat peringatan sang ketua tentang jenius yang mengalami stagnasi karena mencoba menguasai ketujuh seni itu. Ia memastikan bahwa meskipun ketujuh energi itu ada di dalam dirinya, ia hanya bisa menggunakan satu persatu. Namun, upaya untuk memanggil atribut kedua terbukti membawa bencana. Kedua kekuatan itu saling menolak dengan keras dan menghilang sepenuhnya dalam kilatan cahaya. Bertanya-tanya apakah petir dan api bisa digabungkan, ia memaksa kedua energi yang mudah menguap itu untuk bersatu. Namun, kombinasi yang tidak stabil itu meledak lagi di tangannya. Frustrasi namun pantang menyerah,
Su Hong menolak untuk menyerah pada tugas mustahil ini. Ia mencobanya berulang kali, menyebabkan ledakan kecil di atap rumah sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, usahanya yang tak kenal lelah terus berlanjut tanpa henti. Memaksa dirinya hingga batas mutlak, merasa ia berada di ambang terobosan. Dengan satu perintah terakhir yang putus asa, ia mencurahkan seluruh keinginannya untuk memaksa elemen-elemen itu bergabung. Akhirnya, kilat yang berderak dan api yang menderu bersatu menjadi energi tunggal yang stabil. Kelelahan setelah perjuangan sepanjang malam, Su Hong melihat ciptaannya, akhirnya berhasil. Sekarang, ia berdiri siap untuk keluar dan menguji kekuatan seni gabungan barunya. Di arena bela diri Star City, Su Hong bersiap untuk menguji kemampuan barunya, menghadapi mesin tempur tingkat 3 yang ia harapkan cukup kuat untuk menahan kekuatannya. Ia memutuskan untuk menahan diri, melepaskan serangan dengan hanya 30% dari kekuatannya. Namun, skornya tetap melebihi kalkulasinya sebanyak 500 poin, mengejutkannya. Terpukau pada kekuatan mentah. Atribut petirnya, ia merasakan energinya berderak di telapak tangannya. Kemudian bertanya-tanya kekuatan macam apa yang bisa ia lepaskan dengan menggabungkannya dengan atribut api. Su Hong menyalurkan kedua elemen ke dalam satu pukulan dahsyat ke unit penguji, dan layarnya menembus batas 3000 poin, membuatnya terdiam melihat hasilnya. Ia menyadari bahwa hanya dengan dua atribut gabungan, kekuatannya sudah melampaui pejuang tingkat tinggi, yang membuatnya bertanya-tanya tentang kekuatan tak terbayangkan dari penggabungan ketujuh elemennya. Ia segera bertekad untuk mencoba menggabungkan 3 atribut guna menguji batas kemampuannya lebih jauh. Namun malam itu, ia terbaring lemas di atap setelah gagal total. Kesulitan menggabungkan 3 atribut ternyata sangat besar. Tanpa ada kemajuan sama sekali. Ia memutuskan harus menaikkan level seni panduannya agar berhasil sebelum ujian besok. Keesokan harinya di SMA Star City, ratusan siswa berkumpul untuk penilaian bulanan. Di pertemuan sekolah, kepala sekolah mengumumkan bahwa ujian bulan ini berbeda karena adanya perang. Ia menjelaskan bahwa 3 siswa teratas akan dikirim ke kamp pelatihan jenius yang baru. Kerumunan meledak dengan kegirangan atas kesempatan untuk diajar oleh Grandmaster tingkat 7. Su Hong, bagaimanapun, mempertanyakan mengapa sang ketua hanya menawarinya slot untuk peringkat pertama. Ia kemudian terkejut mengetahui 2 teman sekelasnya menjadi pejuang tingkat 1 dalam 10 hari saat ia pergi. Menemukan fakta bahwa kepala sekolah telah memberikan pelajaran privat dalam teknik Thunder Rush Fist, tinju kilat. 2 saingan yang baru dipromosikan, Chen Xian dan Li Tu, saling melontarkan ejekan arogan, bersumpah untuk menghancurkan satu sama lain. Sementara kepala sekolah secara pribadi bertanya kepada seorang pejabat apakah ia telah menemukan jenius Nine Club Thunder Rush Fist. Pejabat itu tiba-tiba teralihkan oleh sekelompok pria tak dikenal yang mendekat, dipimpin oleh sosok mengesankan yang tampak mencari konfrontasi. Kepala sekolah mengenali pria itu sebagai Jiang Ming, yang menantangnya untuk melakukan pertandingan persahabatan antara siswa-siswa terbaik mereka. Kepala sekolah menjadi marah, menyadari ini adalah upaya sengaja untuk mempermalukan sekolahnya. Jiang Ming terus mengejek, memancing kepala sekolah dengan menghina kualitas siswanya. Namun, salah satu muridnya tiba-tiba melihat wajah familiar di kerumunan, menunjuk ke arah Su Hong. Tatapan Jiang Ming mengikuti, akhirnya mengunci pandangan pada pemuda dari aula penilaian tersebut. Mata Jiang Ming melebar saat ia mengenali monster kecil dari aula penilaian. Keringat dingin bercucuran saat ia menyadari bahwa jenius ini berasal dari sekolah yang justru ia datangi untuk dipermalukan. Mengetahui siswanya sendiri tidak punya peluang melawan bakat seperti itu, ia memutuskan untuk menghentikan aksinya. Ia secara publik menarik diri dari tantangan itu, dengan sarkastik mengakui bahwa murid-muridnya tidak bisa dibandingkan dan langsung menyerah di tempat. Olok-olok yang mencolok ini membuat marah para pejabat SMA Star City, yang melihat penghinaan tersebut apa adanya. Dengan konfrontasi berakhir, ujian bulanan akhirnya dimulai saat Su Hong dipanggil untuk pertandingan pertamanya. Gurunya khawatir dengan lantang, mencatat bahwa lawannya adalah pejuang kuasi, dan menasihatinya agar tidak terluka. Di arena, saingannya mengejeknya, bertanya apakah ia akan menyerah atau menunggu untuk dikalahkan. Lawannya menerjang ke depan, tinjunya bersinar dengan kekuatan, siap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun, Su Hong bergerak secepat kilat, memotong gerakannya dengan tendangan dahsyat ke kepala. Pejuang kuasi ini terlempar, langsung pingsan dari satu pukulan luar biasa itu, membuat seluruh kerumunan siswa dan guru terpaku oleh kekuatan tersembunyinya. Su Hong berdiri di atas lawannya yang tumbang. Kemenangan satu serangan itu membungkam seluruh arena. Dengan kemenangannya dinyatakan, bisikan menyebar bahwa ia pastilah seorang pejuang tingkat 1 saat ia melaju ke final.
Kepala sekolah hanya bisa menonton dengan tidak percaya, menyesali kegagalannya dalam mengenali jenius di sekolahnya sendiri. Kepala sekolah meratapi hampir mengubur bakat Su Hong, sementara Jia Ming berjuang untuk mengingat wajah familiar itu. Perhatian mereka beralih ke pertandingan semifinal, mengantisipasi pertarungan antara Chen Xian dan Li Tu yang akan segera berakhir. Di atas panggung, kedua saingan itu bertukar rentetan pukulan yang sengit, kekuatan mereka tampak setara. Li Tu menantang lawannya untuk mengungkapkan kartu trufnya, mengetahui teknik Thunder Rush Fist mereka identik. Ia melepaskan serangan kuat yang diisi dengan energi berderat, bertujuan untuk menaklukkan lawannya. Namun Chen Xian membalas dengan tinju yang diselimuti api, memperingatkannya untuk tidak terlalu sombong. Penonton terkesiap kaget, menyadari Chen Xian telah menguasai proyeksi atribut dengan elemen api yang kuat. Tidak terkesan, Li Tu menyeringai saat tangannya sendiri mulai bersinar dengan kekuatan elemen yang berbeda. Mengejutkan penonton sekali lagi saat mereka mengenali atribut logam yang lebih mematikan mulai terbentuk. Ia kemudian melepaskan rentetan serangan berantai, mendemonstrasikan aplikasi kekuatannya yang jauh lebih maju, mengungkapkan bahwa ia telah menguasai teknik Vive Club Thunder Rush Fist, satu tingkat di atas lawannya. Teknik luar biasa ini menghantam Chen Xian, membuatnya terbang melintasi arena menuju kekalahan. Di tribun, kepala sekolah mencatat kemajuan luar biasa Li Tu hanya dalam 10 hari. Jiang Ming menyatakan pertandingan final sudah diputuskan, percaya Su Hong tidak mungkin bisa menang melawan lawan seperti itu. Namun pejabat lainnya menyela, dengan percaya diri bertaruh bahwa Su Hong akan meraih peringkat pertama. Di arena, pertandingan final diumumkan, Su Hong melawan Li Tu untuk memperebutkan kejuaraan. Lawannya, Li Tu, mengejeknya karena tidak melarikan diri dan entah bagaimana bisa masuk ke final. Namun Su Hong dengan tenang membalas bahwa setelah menghadapi orang-orang lemah, ia akhirnya menemukan lawan yang sepadan. Saingannya menyeringai, menyatakan Su Hong paling banter hanya berada di peringkat kedua di sekolah. Kemudian menerjang ke depan untuk membuktikan bahwa ia adalah nomor satu yang tak terbantahkan. Melepaskan energinya, Li Tu bersumpah untuk menunjukkan kesenjangan besar di antara mereka dalam satu gerakan. Penonton terkesiap, mengenali Vive Club Thunder Rush Fist dan menyatakan pertandingan berakhir. Namun mata Su Hong hanya bersinar dengan intensitas api, sama sekali tidak terpengaruh. Tinju miliknya sendiri terbakar dengan kekuatan saat ia memutuskan untuk menguji batas fisiknya. Secara langsung, siswa di kerumunan panik, berteriak bahwa ia gila karena menghadapi serangan itu secara langsung. Tinju mereka bertemu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, melepaskan gelombang kejut yang kuat. Dalam bentrokan kekuatan mentah, serangan Su Hong tetap kokoh melawan Thunder Rush Fist, membuat Li Tu menatap dengan tidak percaya, menyadari tekniknya langsung dinetralkan. Sebelum Su Hong melepaskan rentetan serangan cepat miliknya sendiri, menaklukkan lawannya sepenuhnya. Lawannya hanya bisa berpikir bahwa ia menghadapi monster saat setiap pukulan berat mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan. Penonton terpaku oleh kekuatan mentah Su Hong, yang menandingi teknik Vive Club tanpa menggunakan keterampilan apapun miliknya sendiri. Kepala sekolah merayakan dengan liar, yakin sekolahnya telah menghasilkan jenius dengan fisik khusus. Jiang Ming, bagaimanapun, mencatat bahwa Li Tu masih memiliki keunggulan dengan atributnya yang terkondensasi. Namun di arena, Li Tu terdorong mundur oleh kekuatan pukulan Su Hong. Marah, ia mengumpulkan energinya, bersumpah bahwa dirinya lah yang akan menjadi pemenang. Ia kemudian melompat ke udara untuk serangan menurun yang kuat, menuntut lawannya jatuh. Namun Su Hong tidak terkesan, memutuskan serangan habis-habisan lawannya mengakhiri ujian batas fisiknya. Karena lawannya tidak menahan diri, Su Hong memanggil kilat emas miliknya yang berderak, bersiap untuk menunjukkan seperti apa kekuatan sebenarnya dengan serangan balasan miliknya sendiri. Wajah Li Tu berkerut karena kaget, menyadari Su Hong juga bisa memproyeksikan atribut. Kedua kepala sekolah terdiam, menatap. Dengan tidak percaya pada pemandangan yang mustahil itu. Mereka menyadari ia telah menguasai seni panduan petir, kombinasi yang mengerikan dengan fisiknya. Dua serangan kuat mereka bertabrakan dalam ledakan energi elemen yang menyilaukan. Li Tu terlempar jauh, tekniknya benar-benar kewalahan oleh petir Su Hong. Su Hong menyeringai, menyatakan bahwa karena lawannya telah memainkan kartu trufnya, sekarang giliran dirinya. Mata Su Hong bersinar saat ia melepaskan Thunder Rush Fist miliknya sendiri, meluncurkan rentetan pukulan secepat kilat yang menghancurkan lawannya. Li Tu hanya bisa menatap dengan tidak percaya, menyadari itu adalah teknik legendaris Nine Club. Dengan lawannya yang pingsan, Su Hong berdiri sebagai juara yang tak terbantahkan. Di tribun, gurunya dan pejabat lainnya dibiarkan
benar-benar terdiam oleh pertunjukan itu. Keterkejutan mereka berubah menjadi perayaan saat mereka menyadari tekniknya adalah penyempurnaan yang sempurna. Kepala sekolah akhirnya mengerti bahwa dialah jenius Nine Club yang menghilang dari sekolah, monster yang diyakini Jiang Ming akan mendominasi siswa lain di kamp pelatihan. Su Hong dengan tenang menerima kemenangannya, mengetahui kota ini hanyalah batu loncatan baginya, dan kepala sekolah setuju, melihat ini sebagai kesempatan bagi pemuda itu untuk terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Malam harinya, Su Hong kembali ke apartemennya saat matahari terbenam, mengumumkan kepada paman dan bibinya bahwa ia meraih peringkat pertama dalam ujian. Itu berarti ia resmi mendapatkan tempatnya di kamp pelatihan jenius yang bergengsi. Namun perayaan mereka terpotong oleh ketukan tiba-tiba di pintu, di mana seorang wanita tak dikenal dalam setelan jas bertanya apakah ia telah menemukan rumah Su Hong. Kembali ke rumah, Su Hong menjawab pintu untuk menemukan wanita asing yang mencarinya. Ia memperkenalkan diri sebagai ibu dari siswa peringkat keempat Linian, menawarinya 30.000 tunai untuk menyerahkan slot camp pelatihannya untuk putranya. Su Hong dan keluarganya menatap balik, sama sekali tidak terkesan dengan suap itu. Hal ini membuat wanita itu marah dan memperingatkan bahwa camp tersebut adalah jebakan maut bagi para jenius, bersikeras bahwa seseorang dari latar belakang miskin sepertinya seharusnya mengambil uang itu dan berhenti. Kata-katanya menyinggung, dan bibinya bertanya apakah camp itu benar-benar berbahaya. Sementara pamannya mencoba menenangkannya, melihat ketakutan di matanya. Ia kemudian menoleh ke Su Hong, bertanya apakah ia benar-benar bisa menjamin keselamatan dirinya sendiri. Su Hong menjawab dengan satu kata yang tak tergoyahkan, tekadnya mutlak. Didorong oleh hal ini, pamannya menghadapi wanita itu, menyatakan bahwa ia lebih percaya pada keluarganya daripada wanita tersebut. Menunjuk ke arah pintu keluar, ia dengan tegas menyuruhnya untuk meninggalkan rumah mereka, dan wanita itu pergi dengan marah, berteriak bahwa ia toh akan tersingkir dari camp. Su Hong meminta maaf karena tidak menjelaskan risikonya. Namun pamannya mengabaikannya, memberikan jempol dan berjanji keluarga akan mendukung pilihannya apapun yang terjadi. Di rumah, paman dan bibinya mengungkapkan kekhawatiran mereka, memberitahu bahwa keselamatannya adalah yang terpenting. Su Hong meyakinkan mereka dengan senyum percaya diri, berjanji untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Larut malam, ia berdiri sendirian di atap, menatap lampu kota yang luas. Memikirkan dukungan keluarganya, ia bertekad untuk tumbuh lebih kuat demi melindungi kedamaian yang mereka peroleh dengan susah payah. Ia memeriksa layar statusnya, melihat 285 poin bela dirinya dan mengetahui itu belum cukup. Memprioritaskan kekuatan fisiknya terlebih dahulu untuk bersaing dengan para jenius di kamp pelatihan mendatang. Tanpa ragu, ia mencurahkan semua poinnya ke fisiknya, merasakan tubuhnya melonjak. Dengan kekuatan, statistik tubuh fananya melonjak hingga 64,6%, membuatnya bertanya-tanya apa yang ada di balik batas ini. Tiba-tiba, ia menyadari seni panduan petir dan apinya secara tak terduga telah mencapai level 2. Awalnya bingung, ia menyadari bahwa kultivasi sederhana adalah semua yang diperlukan untuk memajukannya. Dengan pemahaman baru ini, ia membidik level berikutnya, memanggil api dan kilat sekaligus. Keesokan harinya menyingsing di atas kota, menandakan berakhirnya sesi latihan intensifnya. Saat matanya terbuka, matanya berkilau dengan energi terkonsentrasi yang baru ditemukan. Malam kultivasi yang sukses telah mendorong seni petir dan apinya ke level 3. Layar statusnya mengungkapkan bonus tak terduga, karena energi darahnya juga meningkat dari peningkatan tersebut. Saat Su Hong berangkat ke kamp pelatihan, ibunya khawatir akan keselamatannya, namun ayahnya menyemangatinya untuk membidik peringkat pertama saat putranya pergi. Menyaksikannya berjalan menjauh, tangan sang ayah gemetar dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Istrinya menunjukkan ketakutannya, namun ia mengakui ia hanya berusaha kuat demi Su Hong. Sementara itu, Su Hong melangkah dengan percaya diri melalui jalanan kota, siap untuk tantangan berikutnya. Ekspresi fokus murni di wajahnya untuk cobaan yang menanti di depan. Ketika sebuah mobil sport merah ramping tiba-tiba mengerem tepat di depannya, dan ketua di balik kemudi dengan tenang menyuruhnya untuk masuk. Dengan Su Hong sekarang di kursi penumpang, ia melaju di jalan raya terbuka. Keduanya memacu kecepatan menuju kamp pelatihan dengan kecepatan luar biasa. Ia akhirnya bertanya mengapa ketua secara pribadi datang menjemputnya, yang mengungkapkan bahwa ia memiliki beberapa peringatan penting tentang peserta lain. Menjelaskan bahwa beberapa pejuang sudah berada di tingkat 1 tahap atas, mendekati tingkat 2, dan bahwa bahkan yang terlemah di antara mereka telah menguasai teknik peringkat B. Su Hong mempertimbangkan ini, tidak terganggu oleh keterampilan peringkat B karena sistemnya memungkinkannya mempelajarinya secara instan.
Sang ketua memuji bakat Su Hong yang tak tertandingi, namun memperingatkannya bahwa ia kekurangan sumber daya para saingannya. Dengan senyum percaya diri, Su Hong berterima kasih kepada kakak Wu, memahami kata-katanya sepenuhnya. Terkesan oleh ketenangannya, ia mencatat bahwa pola pikirnya cukup kuat untuk menangani tekanan yang intens. Perjalanan mereka membawa mereka menyusuri jalan berkelok melalui pegunungan Tianlin yang luas. Di dalam transportasi, seorang siswa panik tentang binatang buas, namun seorang pejabat meyakinkan mereka tentang keselamatan mereka, menjelaskan bahwa wilayah tersebut sangat luas, kaya akan energi, dan rumah bagi binatang yang menyaingi Grandmaster. Persaingan di wilayah ini brutal, di mana bahkan binatang buas cincin luar terkunci dalam perjuangan hidup mati. Makhluk-makhluk ini begitu kejam sehingga bahkan pejuang tingkat tinggi ragu untuk memasuki wilayah berbahaya ini. Mobil van terus melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke hutan yang penuh monster. Dari bayang-bayang hutan, banyak pasang mata merah yang bersinar mengawasi mereka lewat, membuat siswa lain gugup, takut akan penyergapan mendadak dari kegelapan. Su Hong, bagaimanapun, tetap tenang sempurna, seringai mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menikmati sensasi bahaya. Akhirnya, transportasi mereka masuk ke kamp pelatihan, kompleks yang dijaga dan dibentengi dengan ketat. Saat mereka melangkah keluar, para siswa menatap peserta lain, bertanya-tanya tentang kekuatan mereka. Mereka disambut dengan pemandangan jenius lain, masing-masing terlihat seperti pejuang yang berpengalaman dan kuat. Dua siswa lain menatap dalam keheningan yang terpaku saat Su Hong membuat pintu masuknya. Namun ia hanya menemui tatapan mereka dengan seringai tenang dan percaya diri. Berdiri tegak dengan senjatanya, sama sekali tidak terpengaruh oleh perhatian tersebut. Seorang pejabat memberi isyarat agar mereka maju, siap untuk memulai proses, menjelaskan bahwa mereka harus menunggu semua orang tiba untuk penilaian masuk. Penundaan ini membuat kesal siswa lain yang mengeluh tentang klan besar yang arogan. Tepat saat itu, armada mobil mewah berhenti, mengumumkan kedatangan para elit. Dari kendaraan tersebut muncul beberapa individu berpakaian bagus, jelas berasal dari keluarga yang kuat. Dengan tiga tokoh yang menonjol, putra penguasa kota, master pikiran, dan jenius keluarga Lin. Mereka berjalan melalui kerumunan dengan udara superioritas, membelah siswa lain seperti air. Trio itu berhenti di dekat Su Hong, mengukur persaingan dengan pandangan menghina. Su Hong mengenali mereka sebagai jenius teratas yang ia peringatkan, bersemangat untuk menguji kekuatan mereka. Dengan semua orang akhirnya berkumpul, pejabat itu mengumumkan aturan untuk penilaian masuk. Mengungkapkan camp tersebut berjarak 30 km, jauh di dalam pegunungan Tianlin yang berbahaya. Untuk masuk, setiap peserta harus berburu binatang buas dan mengambil token khusus dari dalamnya. Rekan siswa memperingatkan bahaya sebenarnya dari tes tersebut, perjalanan 30 km melalui pegunungan Tianlin yang dipenuhi monster. Namun Su Hong melihatnya sebagai kesempatan untuk berburu poin bela diri tambahan di sepanjang jalan. Instruktur ini mengklarifikasi bahwa menghadapi binatang yang tak terkalahkan berarti eliminasi, meskipun hidup mereka akan terhindar. Memicu kemarahan karena siswa mengeluh bahwa tes tersebut murni berdasarkan keberuntungan dan bukan keterampilan. Protes mereka disambut dengan kuliah dingin tentang ketidakadilan dunia nyata, di mana hukum medan perang adalah menghindari risiko dan memangsa yang lemah. Seorang siswa arogan dengan setelan jas ikut campur, menyebut pengeluh sebagai sampah yang seharusnya berhenti saja. Hal ini memprovokasi peserta lain untuk menantangnya di tempat, menantangnya untuk bertarung. Namun instruktur campur tangan menyatakan bahwa meskipun pertarungan dilarang di sini, apapun bisa terjadi di pegunungan. Standoff yang tegang terjadi saat kedua saingan saling melotot, berderak dengan energi bermusuhan. Su Hong menyadari aturan brutal camp dirancang untuk mendorong pertengkaran di antara siswa. Rencana baru terbentuk di benaknya untuk bertani poin dengan mengalahkan pesaingnya. Dengan perintah terakhir, instruktur secara resmi memulai penilaian, memberitahu semua orang untuk menyerbu. Seluruh kelompok melonjak ke depan ke alam liar dalam penyerbuan ambisi yang kacau. Balapan untuk bertahan hidup dimulai saat para siswa menghilang di jalur pegunungan yang berbahaya. Di hutan, dua peserta bentrok, satu bersumpah untuk mengirim yang lain pulang segera. Satu melepaskan pukulan api sementara lawannya membalas dengan ledakan energi es. Tinju elemen mereka bertabrakan dalam dampak eksplosif yang kuat, serenggetan serangan menyusul saat energi mereka merobek hutan di sekitarnya. Namun dari cabang tinggi, orang lain mengawasi seluruh pertempuran mereka. Itu adalah Su Hong yang menganggap kekuatan tempur mereka tidak mengesankan dan tidak sepadan dengan waktunya. Memutuskan untuk berburu binatang yang lebih kuat sebagai gantinya,
Ia berbalik untuk meninggalkan perkelahian yang bising di belakang. Tepat saat kedua pejuang mengunci tangan, satu mengejek latar belakang sederhana yang lain. Penghinaannya tentang sampah miskin bergema melalui pohon-pohon, menghentikan langkah Su Hong. Senyum gelap menyebar di wajah pemuda itu saat ia melihat kesempatan untuk poin mudah. Melangkah di antara mereka, ia dengan tenang memberitahu dua siswa yang berkelahi untuk berhenti bertarung. Dengan tongkat bersandar di bahunya, ia menawari mereka lawan yang berbeda untuk dihadapi. Sekarang bersatu, mereka berbalik padanya, menepisnya sebagai sampah lain yang harus dieliminasi. Namun Su Hong mengklarifikasi tantangannya dengan seringai, mereka harus bekerja sama dan melawannya bersama. Marah karena rasa tidak hormat, salah satu siswa menerjang ke depan untuk menyerangnya secara langsung. Su Hong dengan mudah menghindari pukulannya masuk, membuat penyerangnya benar-benar terpaku. Dengan tendangan balasan yang cepat, ia mengirim siswa pertama terbang melintasi tempat terbuka. Sekutunya menonton dengan tidak percaya, terkejut bahwa seseorang dengan kekuatan yang sama dikalahkan secara instan. Sebelum siswa kedua bisa bereaksi, Su Hong menutup jarak, menyatakan ini gilirannya. Teror murni melintasi wajah siswa arogan itu saat serangan mendekat. Tongkat Su Hong terhubung dengan dampak yang menghancurkan tulang, menghancurkan kepercayaan diri lawannya, mengirim anak itu terhuyung-huyung ke belakang melalui udara, benar-benar kewalahan oleh pukulan itu. Ia berdiri di atas saingannya yang jatuh, memberi kuliah. Mereka karena memandang rendah pembudidaya biasa. Di ruang kontrol, para pejabat menyaksikan pemukulan satu sisi dengan keheranan total. Namun instruktur utama mengklarifikasi bahwa kecuali mereka berhenti, penilaian mereka belum berakhir. Kembali di hutan, salah satu siswa yang dikalahkan mulai bergerak, mengerang kesakitan. Tangannya terbang ke wajahnya yang berdenyut saat ia perlahan sadar kembali. Ia segera merangkak menjauh dari Su Hong, menyuruhnya untuk tetap tinggal. Siswa yang dipermalukan ini meneriakkan ancaman balas dendam, bersumpah untuk membuatnya membayar untuk ini. Sementara mitranya marah, yakin ia hanya kalah karena ia meremehkan anak itu. Dikalahkan dan memar, kedua siswa duduk dalam keheningan yang terpaku setelah kekalahan mereka. Namun rasa hormat baru terbentuk saat mereka berjabat tangan, mengakui kesalahan mereka sendiri. Sekarang bersatu, mereka berjalan pergi bersumpah untuk menemukan Su Hong dan membalas dendam. Sementara itu, Su Hong berlomba melalui hutan, tombaknya memotong udara. Matanya tajam dengan fokus saat ia mencari target berikutnya di hutan belantara. Dari cabang tinggi, ia melihat kawanan besar babi hutan bertaring raksasa di bawah. Mata merah mereka bersinar dengan kemarahan liar saat mereka merasakan kehadirannya. Tanpa ragu, ia melompat turun untuk menghadapi kawanan yang menyerbu secara langsung, melepaskan tinju petirnya dan menghantam binatang-binatang itu dengan energi yang berderak. Serangan kuat itu mengirim gelombang kejut yang merobek seluruh kawanan. Ia mengumpulkan poin bela dirinya, memperhatikan hadiah berkurang saat ia tumbuh lebih kuat. Kemudian mulai mencari binatang yang jatuh untuk token khusus yang ia butuhkan. Namun setelah memeriksa beberapa bangkai, ia tidak menemukan apapun. Ia menyadari bahwa hanya binatang buas tingkat tinggi yang akan memiliki token tersebut. Setengah jam kemudian, ia mendorong lebih dalam ke hutan mencari lawan yang layak. Su Hong bertanya-tanya mengapa hutan tiba-tiba kosong dari binatang tingkat rendah yang biasa ketika macan hitam besar tiba-tiba menerjang dari kanopi. Siap untuk mencabik-cabiknya. Namun mata pemuda itu hanya berkilau mengenalinya sebagai makhluk tingkat atas yang kuat. Ia membalas dengan serangan energi dahsyat yang menembus lurus tengkorak binatang itu dan harimau itu menabrak bumi dengan kekuatannya yang padam seketika. Belum selesai, Su Hong mengangkat senjata beratnya untuk pukulan penentu terakhir membawanya turun dengan kekuatan menghancurkan untuk memastikan pembunuhan itu selesai. Dengan binatang itu terbunuh, ia merenungkan betapa sederhananya mendapatkan 35 poin bela diri dan mulai mencari bangkai besar itu untuk token penilaian yang diperlukan. Ia akhirnya menarik keluar hadiah berdarah setelah pencarian 3 jam yang membuat frustrasi. Menyadari binatang yang lebih kuat lebih jarang di dalam, ia menganalisis distribusi mangsanya dan menghitung bahwa berburu makhluk yang lebih lemah di pinggiran adalah cara yang lebih baik untuk mendapatkan poin. Memutuskan kuantitas lebih baik daripada kualitas, ia mencengkeram token dengan tujuan baru dalam pikiran. Dengan hanya 5 jam tersisa, ia berangkat untuk memaksimalkan kemajuan tubuh fananya. Jejak pembantaian brutal tertinggal di belakangnya saat perburuannya dimulai dengan sungguh-sungguh. Ia meninggalkan jejak binatang yang dikalahkan di belakangnya memotong melalui hutan. Ketika beruang tingkat 1 yang besar menerjang dari belakang, cakarnya mengayun ke arahnya. Namun Su Hong dengan mudah menghindari serangan itu,
Tinjunya sendiri bersinar dengan kekuatan. Akhirnya menemukan lawan yang layak setelah mengalahkan lusinan makhluk yang lebih lemah. Melompat ke depan, ia memenuhi serangan binatang itu dengan pukulan eksplosif yang berapi-api dan monster itu meraung kesakitan dari dampak yang kuat. Matanya yang masif mencerminkan wajah Su Hong yang ditentukan tepat sebelum pukulan terakhir. Saat pemuda itu membawa tinjunya ke bawah dengan kekuatan meteor yang menghancurkan tanah dan menjatuhkan makhluk kuat itu dalam satu serangan. Berlumuran darah tetapi menang, ia menyadari tubuhnya sendiri sekarang bisa mengalahkan binatang tingkat menengah. Layar statusnya mengungkapkan 254 poin baru yang membawanya lebih dekat untuk memaksimalkan fisiknya. Dengan lebih dari 100 siswa masih dalam tes, ia tahu persis di mana mendapatkan sisanya. Tepat saat itu, raungan memekakan telinga bergema melalui seluruh pegunungan mengguncang pepohonan membuat Su Hong membeku di tempat bertanya-tanya apa yang bisa membuat suara seperti itu. Ia melihat ke atas untuk melihat Raja Binatang Batu Emas legendaris turun dari langit. Makhluk agung ini turun dari surga, sayapnya mencambuk badai yang ganas. Su Hong berjuang untuk berdiri terpaku oleh gelombang kejut dari satu kepakan. Di sekelilingnya, hutan terkoyak oleh kekuatan kehadirannya. Ia berebut tempat yang tinggi menatap dengan tidak percaya pada binatang mengerikan itu. Kesadaran yang merendahkan muncul padanya, kekuatannya sendiri adalah nol di hadapan pembangkit tenaga listrik sejati. Namun kemudian matanya menangkap sesuatu yang tidak terduga di langit. Mengungkap batu emas sebenarnya mengejar bola cahaya kecil yang bersinar. Dari cahaya muncul pria kuat yang mengejek binatang itu dari atas. Dengan lonjakan energi, ia bersumpah untuk mengalahkan makhluk itu hingga menyerah. Sinar emas meletus dari tangannya mengenai burung besar itu secara langsung menyebabkan binatang itu memekik karena marah saat ia terhuyung dari serangan tak terduga itu. Pejuang misterius ini meraung menyerbu ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang menyilaukan. Melepaskan rentetan serangan yang diinfus energi ke tubuh batu. Tinju terhubung dalam kilatan cemerlang mengejutkan Raja Binatang legendaris itu. Dengan tangan berdarah, pria itu memerintahkan batu emas untuk pergi mengklaim tanah ini untuk dirinya sendiri. Batu emas ini mengeluarkan peringatan tetapi pria kuat berjubah itu memecat binatang itu sepenuhnya. Dengan seringai percaya diri, sang tetua tidak menunjukkan rasa takut pada makhluk legendaris itu. Ia mengungkapkan dirinya sebagai Qin Tianli, seorang Grandmaster tingkat 7 yang mengumumkan penilaian akan berlanjut. Su Hong menonton dengan kagum dari bawah, akhirnya menyaksikan kekuatan luar biasa dari pejuang tingkat 7. Alih-alih takut, tekad yang membara. Mengisinya bersumpah untuk suatu hari mencapai tingkat itu sendiri. Tugasnya selesai, sang Grandmaster terbang kembali menuju camp penilaian di bawah dengan santai menjelaskan kepada bawahannya bahwa ia hanya meminjam tempat latihan batu itu. Dua pejuang tingkat 5, Lin Zi dan Bai Miu, berkomentar bahwa sang Grandmaster bahkan lebih kuat daripada desas-desus. Sekarang ia ingin melihat siswa mana yang berhasil menahan tekanan luar biasa batu itu. Di dalam ruang kontrol, tampilan pengawasan menunjukkan sebagian besar peserta benar-benar lumpuh oleh aura. Namun satu siswa menarik perhatiannya, seseorang yang menanggung tekanan tepat setelah pertarungan besar. Bawahannya mengidentifikasi anak laki-laki itu sebagai Wang Tianchuo, putra penguasa Star City dengan fisik yang kuat. Sementara layar lain menyoroti Lin Xing, ia menggunakan teknik gerakan luar biasa untuk melarikan diri. Mereka juga melihat Xiao Yan, seorang master pikiran spiritual yang menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat penghalang pelindung. Grandmaster ini bertanya apakah ada orang lain yang layak dicatat saat bawahannya mendaftar kandidat yang lebih menjanjikan. Di ruang kontrol, seorang pejabat mencatat hanya anggota klan yang menahan tekanan batu itu. Namun Grandmaster memecat bakat kota sebagai dinilai terlalu tinggi dan tidak mengesankan. Tepat saat itu, pengamat lain bergegas masuk menunjuk dengan panik ke salah satu monitor yang menunjukkan Su Hong tidak hanya sadar tetapi secara aktif berburu binatang dengan kekuatan luar biasa. Pejabat wanita ini benar-benar terpaku tergagap bahwa anak laki-laki itu adalah monster. Sementara atasannya memarahinya karena terlalu dramatis. Di depan seorang Grandmaster. Namun pria lain sama terkejutnya hampir tidak mampu memproses apa yang ia lihat. Pria tua itu memarahi mereka berdua karena kurangnya ketenangan atas satu siswa. Sampai matanya sendiri melebar pada statistik anak laki-laki itu. 100% kecocokan di semua atribut. File Su Hong mengungkapkan seni bela diri yang sempurna dan kemampuan untuk mengolah ketujuh seni secara bersamaan. Wahyu yang mengejutkan bahwa ini adalah prodigi 1000 tahun sekali. Ia mencengkeram laporan itu dengan tangan gemetar menyadari ia baru saja menemukan emas mutlak. Asistennya menjelaskan energi darah anak laki-laki itu yang rendah adalah karena ia melatih ketujuh seni sekaligus.
yang hanya membuat Grandmaster lebih gembira tentang potensinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat peserta mulai tiba di camp, Grandmaster memutuskan untuk melihat prodigi ini sendiri. 3 jenius elit tiba di camp memberikan penghormatan kepada tetua bernama Grandmaster Qin. Sementara penyintas lainnya menetes masuk masih terguncang setelah pertemuan mereka dengan Raja Binatang legendaris. Setelah 7,5 jam, Grandmaster Qin tumbuh tidak sabar mengejek kelemahan para pendatang terlambat. Namun arogansinya berubah menjadi panik saat ia menyadari Su Hong masih belum muncul. Tepat saat itu, prajurit tunggal muncul dari hutan tombak bersandar di bahunya. Itu Su Hong berlumuran darah tetapi tidak terluka mengakui ia terbawa suasana bertani poin. Penampilannya yang brutal mengejutkan siswa lain yang bertanya-tanya berapa banyak binatang yang ia bantai. Menonton dari kerumunan, 2 mantan saingannya mendidih karena marah merencanakan balas dendam mereka. Di dalam camp, bahkan trio elit memperhatikan tertarik oleh pendatang baru yang terampil yang tiba di detik terakhir. Dengan tenggat waktu 8 jam berlalu, instruktur secara resmi mengakhiri tes bagi semua orang yang gagal tiba dan mulai memperkenalkan fasilitas canggih camp seperti gravitasi dan ruang tempur. Ia kemudian mengungkapkan pavilion keterampilan bela diri di mana hadiah peringkat dapat ditukarkan untuk menggairahkan Su Hong dan yang lainnya yang menyadari mereka telah datang ke tempat yang tepat. Namun ada tangkapan, akses ke segalanya memerlukan mata uang yang disebut poin kontribusi. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya, instruktur menyatakan, adalah melalui kinerja luar biasa dalam pelatihan. Instruktur ini memecah kelompok yang mengirim yang terluka untuk beristirahat sementara yang lain bebas untuk melatih. Su Hong memasuki kamar pribadinya menyadari itu adalah tempat yang sempurna untuk naik level secara rahasia. Dengan 354 poin bela diri tersimpan, ia memulai proses memaksimalkan tubuh fananya. Saat energi merah menelannya, persentase fisiknya dengan cepat mendaki menuju batasnya. Mencapai 100% tubuhnya memicu evolusi yang kuat, matanya bersinar intens. Meridian yang bersinar menyala di dadanya saat seluruh sistemnya ditulis ulang secara mendasar. Gelombang kejut kekuatan yang sangat besar meletus dari tubuhnya dengan keras mengguncang seluruh ruangan. Namun saat energi akhirnya tenang, Su Hong menghembuskan transformasi intens yang sekarang selesai. Ia kagum pada kekuatan fisik mentah yang sekarang mengalir melalui nadinya. Layar status baru mengungkapkan fisiknya telah berevolusi menjadi tubuh raja legendaris. Bersemangat untuk menguji batas barunya, Su Hong segera bersiap untuk meninggalkan kamarnya dengan santai meraih tombaknya dengan cengkeraman jauh lebih kuat dari sebelumnya. Senjata paduan yang membakar segera retak dan bengkok di bawah kekuatan barunya yang luar biasa. Su Hong meringis sesaat melupakan betapa mahalnya senjata ini untuk diganti. Mengingat ia menemukannya secara gratis, ia menetapkan tujuan baru untuk mendapatkan poin untuk tombak peringkat A. Su Hong mengetahui bahwa mengenakan rompi berbobot mendapatkan poin bersemangat untuk menguji batas kemampuannya sendiri. Di dalam ruang penyimpanan, kerumunan berkumpul di sekitar siswa yang mengangkat 3.000 kg yang mengejutkan. Prodigi Wang Tianchuo bahkan melompat dengan beban luar biasa mengejutkan semua orang dengan kekuatannya. Sementara Grandmaster Qin dan instruktur menonton. Dari samping mengakui kekuatan anak laki-laki itu yang mengerikan. Dari ruang kontrol, Grandmaster mengaitkan prestasi ini dengan tubuh dewa buah selangka Wang Tianchuo. Namun bawahannya kemudian bertanya bagaimana cara mendekati Su Hong tentang mengolah 7 seni secara bersamaan. Grandmaster ini menyarankan kehati-hatian percaya perintah langsung hanya akan membuat jenius yang bangga menolak. Jadi ia meminta bantuan lainnya. Jika pejuang untuk serangan malam kejutan sudah siap. Bawahannya menyeringai percaya diri tes mendadak ini akan membuat siswa baru menderita sangat parah. Mengungkap rencana sebenarnya tetua adalah membuat pejuang kuat mengalahkan Su Hong dan merendahkannya. Seorang pejabat khawatir ini terlalu keras karena energi Su Hong jauh di bawah lawannya. Namun Grandmaster Qin kejam menyatakan bahwa jika semangat anak laki-laki itu pecah, ia tidak berharga pula. Sementara itu, pengumuman memanggil semua siswa untuk menonton Wang Tianchuo berlatih di ruang gravitasi. Namun Su Hong memutuskan untuk memeriksanya nanti sebagai gantinya menjelajahi ruang peralatan yang tenang sendirian. Di mana ia menemukan gelang pintar yang digunakan untuk menghitung skor kontribusi mereka. Di aula pelatihan, Su Hong memeriksa rak-rak rompi berbobot berat. Matanya melebar pada satu set raksasa paduan 10 ton yang tidak bisa dipakai orang biasa. Ia menguji batas kemampuannya sendiri menemukan berat yang berat tetapi akan kecepatannya. Kemudian meledak menjadi gerakan blur kecepatan bahkan di bawah beban yang sangat besar. Mengikat rompi ia puas dengan, ia memutuskan ini adalah yang terbaik yang bisa ia kelola untuk saat ini. Pikirannya beralih ke
Wang Tianchuo dan elit lainnya menebak mereka sedikit lebih kuat. Jadi ia memutuskan untuk pergi menonton mereka berlatih berharap untuk mengambil beberapa pengalaman yang berguna. Di luar ruang gravitasi, kerumunan bergumam tentang Wang Tianchuo yang masuk dengan rompi 3 ton. Monitor menunjukkan prodigi berjuang di bawah gravitasi ganda, total beban 6 ton. Namun Su Hong tidak terkesan menyadari ia telah meremehkan kekuatan tubuh dewa buasnya. Ia melirik ke arah dua mantan saingannya yang berdiri di samping dengan gugup. Mereka mencoba untuk mundur dari pelatihan takut dipermalukan oleh yang lain. Su Hong mempertanyakan alasan menyedihkan mereka jelas kecewa dengan kurangnya keberanian mereka. Mengabaikan permohonan mereka untuk menunggu, ia dengan percaya diri melangkah menuju ruang gravitasi sendirian. Saat kerumunan mengejek berasumsi ia tanpa malu mencoba pamer tanpa rompi. Su Hong memasuki ruang gravitasi, kesempatan langka yang ia menolak untuk disia-siakan. Di dalam ruang berteknologi tinggi, ia bersiap untuk mendorong tubuhnya ke batas mutlaknya. Ia mengatur gravitasi ke 1,5 kali normal, titik awal yang menantang tetapi berkelanjutan. Tekanan luar biasa segera membanting. Padanya menguji daya tahan fisiknya. Sementara siswa lain menonton di monitor mengejeknya sebagai yang terlemah untuk pengaturan serendah itu. Mengabaikan mereka, Su Hong mulai mengolah menemukan kecepatan pelatihannya meningkat drastis di bawah tekanan. 2 jam berlalu saat ia mendorong melalui sesi yang melelahkan, energinya menyala di sekelilingnya. Keringat mengalir di wajahnya tetapi matanya yang bersinar menunjukkan tekad yang tak terpatahkan. Layar statusnya mengonfirmasi keberhasilan, semua seni panduannya telah naik level. Puas dengan hasilnya, ia mematikan mesin, sesi pelatihan selesai. Kemudian muncul dari kamar benar-benar kelelahan, tetapi jelas puas dengan kemajuannya. Penontonnya segera mulai mengejeknya karena pergi begitu awal, menyebutnya lemah. Namun Su Hong hanya membuka resletingnya. Jaket, mengungkapkan rompi berbobot berat di bawahnya. Meninggalkan penyiksanya benar-benar terdiam, rahang mereka jatuh karena terkejut. Mereka menyadari ia mengenakan rompi 500 kg sepanjang waktu, prestasi kekuatan yang luar biasa. Penontonnya memecat kekuatan Su Hong, mengklaim ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster Wang Tianchuo. Tepat saat itu pintu ruang gravitasi mendesis terbuka, mengungkapkan prodigi setelah sesi 2 jam yang melelahkan. Ia merobek rompinya dengan seringai, ketangguhan fisiknya jelas nomor 1 di seluruh camp, meninggalkan semua siswa lain untuk menatap dengan kagum, benar-benar terintimidasi oleh tampilan kekuatannya yang mengerikan. Wang Tianchuo menggulung bahunya, berkomentar tentang betapa ringannya rasanya sekarang setelah beban yang begitu mengerikan. Sementara Lin Xing menantangnya ke kontes kecepatan, proposal yang Wang Tianchuo ejek. Mendengar penyebutan teknik gerakan peringkat A, minat Su Hong segera memuncak. Tubuh raja barunya kuat, namun ia tahu ia sangat membutuhkan keterampilan gerakan tingkat atas. Kelompok ini pindah ke ruang pelatihan gerakan, ruang berteknologi tinggi untuk teknik langkah Hong melonjak, di mana penonton berbisik tentang kesulitan ruangan itu. Lin Xing yang terpaku mencoba level 10 maksimum. Di dalam ruang, Lin Xing menjadi hantu, dengan mudah menghindari badai sinar energi mematikan, meninggalkan jejak kelopak bunga yang bersinar saat ia meluncur melalui kekacauan dengan keanggunan yang mustahil. Su Hong memutuskan ia harus mempelajari keterampilan ini, segera menggunakan sistemnya untuk mulai mengolah teknik tersebut. Dengan tekad baru di matanya, ia mengambil langkah pertamanya ke area pelatihan, menyebabkan seluruh kerumunan di dalam ruang pelatihan virtual. Su Hong mempraktikkan teknik baru sementara yang lain mengejek ambisinya. Namun tubuhnya dengan sempurna meniru seni gerakan peringkat, penguasaannya meningkat pesat. Dalam beberapa saat, sistem menunjukkan pemahamannya. Melonjak menuju penyelesaian. Pemberitahuan mengonfirmasi ia telah mempelajari keterampilan gerakan peringkat pertamanya, langkah Hong melonjak. Kembali ke kenyataan, ia menyadari ia hanya menyalin gaya flamboyan, bukan esensi sebenarnya. Jadi ia memutuskan untuk mengunjungi ruang binatang buas untuk bertani poin dan meningkatkan energinya. Dalam perjalanannya keluar, siswa lain menatap dengan kagum, memuji gaya mencolok dan mengesankannya. Bergerak, meninggalkan Su Hong ngeri saat ia menyadari ia melakukan pose memalukan di depan umum. Ia melarikan diri dari tempat kejadian saat yang lain memohon untuk encore, bersumpah tidak akan pernah menggunakan template itu lagi. Namun saat ia berjalan pergi, naluri tajam memberitahunya bahwa ia sedang diikuti. Dua saingannya menonton dari bayang-bayang, merencanakan untuk menyergapnya di luar ruang binatang buas. Sementara itu, di luar besar. Di fasilitas pelatihan, kerumunan besar siswa telah berkumpul,
Tempat Wang Tianchuo menantang Xiao Yan dalam kontes pembantaian monster untuk membuktikan siapa yang nomor satu. Dia menyombongkan diri tentang tubuh dewa buasnya, namun sang gadis memperingatkannya untuk tidak meremehkan seorang master pikiran spiritual. Sementara itu, Su Hong yang tidak sengaja mendengar tantangan mereka, memutuskan untuk mengamati pertarungan tersebut sebelum ia mulai mengumpulkan poinnya sendiri. Dari sebuah layar monitor, Su Hong menyaksikan sang master pikiran spiritual Xiao Yan melompat ke arah sekumpulan monster. Ia terpana melihat gadis itu melayang di udara, sebuah teknik yang ia kira hanya dikuasai oleh para Grandmaster. Dengan satu gerakan tangan, gadis itu seketika melenyapkan 3 harimau hitam yang kuat sekaligus, sementara kilatan cahaya emas merobek tubuh monster-monster itu, membuatnya bingung dengan serangan tersebut. Tiba-tiba, seekor beruang bermata 3 yang mengerikan menjulang di atasnya, auranya yang merah, memancarkan kemurkaan murni. Matanya membara dengan amarah saat bersiap untuk mencabik-cabik gadis itu. Namun, Xiao Yan dengan mudah mengangkat makhluk raksasa itu menggunakan kekuatan spiritualnya, melumpuhkannya sepenuhnya. Ia kemudian melepaskan badai bilah telekinetik, mengiris tawanan yang tak berdaya itu dengan mudah. Pada saat itu, Su Hong menyadari bahwa kilatan cahaya tersebut adalah belati yang dikendalikan oleh pikirannya. Ia menyeringai, akhirnya memahami kekuatan luar biasa dari seorang master pikiran spiritual sejati. Sesaat kemudian, layar lain meledak dalam cahaya, menampilkan pedang emas masif yang mengejutkan kerumunan, di mana seorang pejuang lain memanggil bilah kristal kolosal untuk menghadapi seekor ular raksasa. Wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh saat ia menyalurkan energi dahsyat ke dalam senjata tersebut, yang kemudian melenyapkan ular itu dalam ledakan cahaya emas yang menghancurkan. Su Hong mencatat bahwa senjata itu dipanggil dari ketiadaan, memperkirakan beratnya pasti mencapai beberapa ton. Seorang siswa berambut putih dengan sombong mengungkapkan teknik bela diri peringkat A yang eksklusif bagi master pikiran spiritual, mengejutkan para rekrut lain yang bertanya-tanya bagaimana semua elit memiliki teknik sekuat itu. Ia pun mengonfirmasi bahwa Wang Tianchuo juga memiliki teknik ofensif peringkat A, membuat kerumunan terdiam. Mendengar hal ini, Su Hong menyadari bahwa camp ini dipenuhi dengan kemampuan tingkat tinggi. Tepat saat sebuah monitor menunjukkan Wang Tianchuo menghancurkan monster dengan apa yang tampak seperti teknik bela diri, Su Hong mengenalinya sebagai kekuatan fisik murni dan memutuskan untuk mengamatinya nanti. Tujuan utamanya hanyalah menjadi master pikiran spiritual, tetapi statistik semangatnya masih terlalu rendah. Maka, ia memutuskan untuk melakukan aksi pembantaian besar-besaran demi mendapatkan poin dao bela diri yang diperlukan. Saat ia memasuki ruang simulasi tempur, dua rival lamanya menemukannya dari balik bayang-bayang. Memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk menyergapnya saat yang lain teralihkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka terkesiap kaget, hampir membocorkan posisi mereka, karena mereka berdua menatap dengan tidak percaya ke layar monitor ruang pelatihan Su Hong. Layar itu menunjukkan Su Hong dikelilingi oleh selusin monster tingkat 1 yang haus darah. Panik, para rival itu sadar sudah terlambat untuk memanggil instruktur, yakin bahwa Su Hong akan mati. Namun, di dalam ruangan, Su Hong hanya memecahkan buku jarinya, siap untuk pembantaian. Dengan seringai percaya diri, Su Hong memanggil monster-monster itu untuk maju, siap bertarung. Makhluk-makhluk mengerikan itu menerjannya, sebuah tembok cakar dan taringnya menakutkan. Namun, Su Hong dengan mudah melompati serangan capit yang mematikan, menghindar dengan kecepatan yang mustahil. Di udara, ia mengumpulkan energi biru yang berderak di kedua tangannya untuk serangan balasan yang kuat, lalu menghantamkan tinjunya ke bawah, melepaskan ledakan yang menghancurkan monster di bawahnya. Tangannya kemudian bersinar dengan kekuatan baru, membentuk bilah tajam dari energi murni. Ia berubah menjadi badai kehancuran, mengiris seluruh kawanan monster dengan efisiensi yang brutal. Mengamati dari luar, para rivalnya terpaku, menyadari teknik gerakannya tampak familiar. Salah satu dari mereka mengenalinya dengan kengerian yang mulai muncul. Itu adalah langkah Hong yang melambung peringkat A. Mereka tidak percaya. Berspekulasi bahwa ia pasti mempelajarinya hanya dengan mengamati Lin Xing. Sebuah bakat yang begitu mengerikan hingga salah satu dari mereka menyarankan untuk membatalkan denda mereka. Namun yang lainnya menolak, mencengkeram tongkatnya, tidak mampu menelan penghinaan sedalam itu. Temannya hanya menunjuk kembali ke monitor, menyuruhnya melihat lagi sebelum memutuskan. Saat mereka menonton, tongkat itu terlepas dari genggamannya dan hancur, semangatnya benar-benar patah. Layar tersebut menunjukkan Su Hong berdiri dengan kemenangan di atas mayat setiap monster. Setelah pembantaian itu, Su Hong menyadari semakin kuat dirinya, semakin sedikit poin yang diberikan oleh setiap monster.
Tepat saat itu, gelombang predator bermata bercahaya baru muncul dari kegelapan. Namun, berdiri di atas tumpukan mayat, ia menyatakan tidak ada waktu untuk beristirahat. Seekor monster besar menerjang dengan cakar tajam yang bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Namun, Su Hong tetap tenang, tinjunya bersinar dengan energi emas yang dahsyat. Ia melepaskan tinju Vajra yang mematikan, menghantam makhluk itu dengan kekuatan murni. Mengirimkan gelombang kejut kekuatan ke seluruh ruangan yang memusnahkan seluruh kawanan. Beberapa monster yang tersisa kini meringkuk ketakutan. Perlahan mundur dari pejuang tunggal itu. Dengan mata yang bersinar, Su Hong mengejek mereka, menuntut mereka menyerahkan poin mereka. Ketakutan, makhluk-makhluk itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi ia tidak memberi mereka kesempatan untuk lolos dari pembantaian. Sementara di luar, kedua rivalnya menatap monitor dengan keheningan yang penuh kengerian. Salah satu dari mereka dengan gugup menyarankan agar mereka memaafkan Su Hong dan segera pergi dari sana, mengingat bagaimana bahkan para prodigi top hanya berhasil membunuh 8 atau 9 monster. Siswa lain menghentikan mereka, bertanya apakah mereka sudah mendapatkan balas dendam yang mereka rencanakan. Namun para rival hanya bisa berkeringat, tahu bahwa jika mereka menyerang, merekalah yang akan terkapar di tanah. Kerumunan ini menyaksikan saat Wang Tianchuo dan Xiao Yan muncul dari ruang monster buas. Mengungkapkan skor mengejutkan mereka masing-masing sebanyak 280 dan 270 poin. Sebuah prestasi yang mengejutkan penonton, yang menyadari bahwa mereka pasti telah membunuh puluhan monster. Sangat kontras, seorang siswa meratapi hanya mendapatkan 50 poin atas usaha mereka, sementara yang lain memeriksa skor mereka yang menyedihkan, merasa benar-benar kalah oleh kesenjangan tersebut. Mereka pasrah untuk memperebutkan posisi keempat. Mengetahui bahwa 3 teratas tidak tersentuh. Namun, kedua rival Su Hong menyeringai, mengisyaratkan adanya monster yang lebih besar di antara mereka. 1 jam kemudian, bagian dalam ruang pelatihan menjadi pemandangan pembantaian total, di mana gunung mayat monster menumpuk tinggi di sekitar seorang pejuang. Su Hong duduk di atas mayat-mayat itu, mengatur napas setelah pembantaian solonya, mengakui bahwa bahkan tubuh Overlord-nya telah kelelahan dan ia masih jauh dari tujuannya. Gelangnya mengonfirmasi perolehan masif 700 poin dari amukannya. Jadi, ia segera menuju pavilion keterampilan bela diri di bawah langit malam. Di dalam, Su Hong mendekati meja kasir untuk melihat apa yang bisa dibeli oleh poinnya. Namun daftar keterampilan peringkat A mengungkapkan bahwa semuanya jauh di luar anggarannya saat ini. Su Hong menimbang pilihannya di tempat pertukaran. Mencatat tingginya biaya keterampilan dibandingkan pil yang terjangkau. Namun petugas loket mengabaikannya, berasumsi bahwa siswa tingkat rendah tidak mampu membeli barang berharga apapun. Ia bertanya tentang pil pengumpul semangat, mengetahui bahwa pil itu menawarkan dorongan 1 kali yang kuat untuk statistiknya. Saat memeriksa katalog, ia melihat versi yang paling kuat berharga 500 poin yang cukup mahal. Menuju keterkejutan luar biasa sang petugas, Su Hong dengan percaya diri meminta pil tingkat 4 itu, dengan tenang mengonfirmasi pembelian mahalnya, sama sekali tidak terganggu oleh ketidakpercayaan petugas. Gelangnya berkedip dengan 700 poin, meninggalkan petugas yang tadinya sombong itu benar-benar terdiam. Sikapnya seketika berubah saat ia menyerahkan pil itu sebelum Su Hong bertanya tentang senjata baru. Setelah membeli tombak atribut ganda, Su Hong kembali di bawah langit yang bermandikan cahaya bulan. Kembali ke ketenangan kamar pribadinya untuk menggunakan perolehannya yang baru. Tombak petir api peringkat C siap digunakan, tambahan yang kuat untuk gudang senjatanya yang terus berkembang. Sementara layar statusnya mengungkapkan kemajuan luar biasa dari pelatihan 1 hari saja. Membuka kotak yang dihiasi itu, ia menghitung bahwa ia hanya kurang 25,5 poin semangat dari tujuannya. Ia memegang pil yang bersinar itu, berharap barang tunggal ini akan mendorongnya melewati ambang batas akhir. Menelannya tanpa ragu, ia tahu menjadi master pikiran spiritual sudah dalam jangkauannya. Pil tingkat 4 ini larut, melepaskan aliran energi spiritual murni melalui tubuhnya. Seketika, kekuatan hijau yang kuat melonjak dari intinya, mengalir melalui setiap pembuluh darah. Pikirannya meluas dengan kejernihan yang luar biasa. Memungkinkannya untuk melihat seluruh kamarnya dalam kisi-kisi energi. Dan ketika Su Hong membuka matanya, persepsinya tentang dunia telah benar-benar berubah. Pemeriksaan cepat terhadap statistiknya mengonfirmasi bahwa pil itu meningkatkan semangatnya sebanyak 24 poin, mencapai 50,5. Namun setelah menghitung poin dao bela dirinya, ia menyadari bahwa ia hanya kurang setengah poin dari tujuannya. Frustrasi, ia memutuskan untuk beristirahat. Malam itu,
bertekad untuk menyelesaikan perburuannya di pagi hari. Sementara itu, di ruang penyimpanan kamp pelatihan, sekelompok siswa yang lebih tua telah berkumpul, di mana mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok, berbisik di antara mereka sendiri saat meninjau tugas baru mereka. Beberapa siswa senior mengeluh karena harus melayani sebagai mitra tanding untuk para rekrut baru, dengan seseorang yang menyombongkan diri bahwa tidak satupun dari anak ingusan ini akan memiliki kesempatan melawannya di masa jayanya. Yang lain tertawa, mengungkapkan bahwa ia telah ditugaskan kepada Wang Tianchuo, seorang prodigi dengan energi darah 340. Sementara temannya dengan sombong memamerkan tugasnya sendiri, seorang master pikiran spiritual yang kuat. Siswa pertama ini kemudian melihat lembarannya sendiri, terkejut melihat ia ditugaskan kepada Su Hong, yang energi darahnya yang menyedihkan, yakni 123. Membuat yang lain bertanya-tanya mengapa ia bahkan diberi mitra. Seorang Grandmaster berambut putih datang, tampaknya tidak melewatkan satupun penampilan Su Hong, dan ia memberitahu siswa top itu bahwa kekuatan tempur Su Hong jauh melebihi tingkat energinya yang rendah. Wahyu ini mengejutkan para siswa lain, yang bertanya-tanya monster macam apa Su Hong sebenarnya. Namun pejuang terpilih itu mengeluh karena diperintahkan untuk bertarung melawan junior tingkat rendah seperti itu. Dengan sebuah tamparan ke kepala, Grandmaster memerintahkannya untuk berhenti merengek dan menghancurkan semangat Su Hong. Jadi, siswa itu merasakan dendam pribadi, meminta izin untuk menargetkannya. Yang mengejutkan, sang Grandmaster memberikan seringai jahat dan menjanjikan hadiah jika berhasil melakukannya. Dengan perintah yang jelas, ketiga siswa elit itu melompat ke aksi untuk memburu Su Hong. Larut malam itu, fasilitas pelatihan tampak tenang dan damai di bawah bintang-bintang. Namun di dalam lorong yang gelap, sekelompok pembunuh bertopeng tiba-tiba melakukan penyergapan. Target mereka benar-benar lengah, berteriak bahwa ia bahkan belum memakai celananya. Karena Su Hong baru saja dibangunkan dari tempat tidurnya oleh gangguan yang tiba-tiba dan keras. Pintunya seketika terukir dengan tanda X besar dari bilah energi yang kuat. Saat seorang penyerang menerobos masuk, mengayunkan pedang ungu bercahaya dengan niat mematikan, ia menghantam lantai tepat di tempat Su Hong tidur sesaat yang lalu. Su Hong bersiap untuk bertarung, mencurigai musuh barunya mungkin adalah seorang pembunuh dari berbagai ras. Sambil mencengkeram tombak barunya, ia mengukur pejuang misterius yang mendekat di kegelapan. Penyerang ini melompat turun dengan bilah ungu yang bersinar, mengejek peringkat rendah Su Hong. Namun anak kita terkejut menyadari lawannya sebenarnya adalah pejuang manusia tingkat tinggi. Seringai percaya diri menyebar di wajahnya, melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna. Karena satu pembunuhan ini akan memberinya poin terakhir untuk menjadi master pikiran spiritual. Musuhnya mencemooh, benar-benar bingung bahwa seorang pejuang tingkat rendah berani melawan. Senjata mereka beradu dalam kilatan yang menyilaukan saat Su Hong menghadapi serangan itu secara langsung. Kesombongan pembunuh ini hancur, menyadari kekuatan Su Hong jauh lebih besar dari yang ia antisipasi, merasakan kekuatan luar biasa yang tampak mustahil dimiliki oleh petarung tingkat 1. Dengan tekanan yang sangat besar, Su Hong menekan ke bawah. Sama sekali tidak terkesan dengan peringkat lawannya, melepaskan teriakan perang yang sengit saat ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan penentu, yang mengirim pembunuh itu terbang mundur menembus dinding dalam tampilan kekuatan yang menghancurkan. Sambil terhuyung-huyung berdiri, pria itu hanya bisa menatap dengan ketakutan, menyebut Su Hong sebagai monster. Namun bila ungunya berdengung dengan energi, mengisyaratkan pertarungan antar pejuang ini belum berakhir. Seorang penantang berambut merah muda muncul di kamarnya, memegang pedang berapi dan mengejek kekuatan mentahnya. Namun Su Hong dengan tenang menganalisis keterampilan atribut api itu, tombaknya sendiri berderak dengan kilat. Bila lawan ini berdenyut dengan aura ungu yang mengancam, siap untuk menyerang. Melompat tinggi, penantang itu melepaskan seni bela diri peringkat B, menantang Su Hong untuk menghadapinya. Dan ia menurunkan tebasan berapi yang dahsyat, gelombang besar energi murni. Su Hong menghadapinya secara langsung, menyalurkan kekuatan besar melalui tombaknya. Senjata mereka berbenturan dalam kilatan ungu dan emas yang menyilaukan, menghancurkan tanah dalam ledakan kuat kekuatan mentah. Ketika debu mengendap, Su Hong berdiri tanpa cedera sama sekali di atas lawannya yang tumbang. Lawannya dilucuti dan benar-benar dikalahkan di lantai. Penantang ini ketakutan, menyadari Su Hong memblokir keterampilan peringkat B dengan kekuatan elemen murni. Ia mencoba menyelamatkan muka, mengklaim Su Hong hanya menang karena ia tidak memiliki teknik tombak yang tepat. Dengan seringai penuh arti, Su Hong setuju bahwa ia tidak tahu teknik petir apapun, lalu bertanya apa yang terjadi jika ia menambahkan sedikit api ke dalam campuran itu. Saat tombak
Petir api miliknya meletus dalam badai elemen ganda, membuat rivalnya terdiam. Pejuang yang kalah ini menatap dengan kaget, mengenali pencapaian mustahil dari fusi atribut.